Hai Shandy, Ramon, thank you so much ya mau join dengan acara Telegram kita ini. So anyways, thank you udah join juga teman-teman yang lain di Telegram yang udah join juga. Ini kita rekam karena mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir kan malam hari ini. Dan udah banyak juga sih yang nitip mau minta rekamannya. So jadinya kita record ya. So thank you so much udah hadir bersama acara kita nih bincang seru nih di Telegram. Jadinya kita ngobrol asik aja. Nggak usah serius-serius amat. Kalau Bible study kan kayaknya serius banget ya. Sekarang mungkin lebih kayak ke praktikal pengalaman. Nah, makanya gue mikir kalau udah praktikal, terus udah gitu pengalaman, ya nggak jauh-jauh pasti dari Shandy Paramon gitu. Kan mereka juga kalau diajak ngobrol seru gitu. Jadinya kayaknya ya kan, jadi kayaknya harus undang mereka di malam hari ini. Oke, jadinya Anda udah ada Sister Gita juga. Halo Sis Gita, halo Bro Pascal. Hai Bang Raymond, hai Kak Sandy. Nice to have you here. Ya, praise the Lord ya, mereka bisa join. Bonus. Ini it's an honor loh. Praise God, praise God. Luar biasa. Oke, so ya jadinya malam ini kita akan ngobrol santai dan topik malam hari ini kan kemarin kita udah bahas minggu lalu kita bahas mengenai suffering ya guys. Itu juga lumayan seru, kita pasti lewat-lewat aja deh dari sejam. Nah, kayaknya nggak tahu deh. Sorry, gue interrupt dulu. Udah record belum tes? Udah. Oke. Record tadi. Bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, mohon aku dimaafkan. Soalnya kemarin aku record nggak ke-save. Makanya mending teman-teman aja yang record. Oke. Please continue. Ya, Jun udah record sih, so hopefully ya. Oke, so malam hari ini kita akan bahas mengenai topik yang menarik juga pastinya. Pasti seru untuk kita bahas nih. Jadinya, how far are you willing to go for Christ? Jadinya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Seberapa jauh kamu mau berjalan bersama Tuhan ya, benar gak sih? Atau mau melakukan apapun yang Tuhan minta kita lakukan yang mungkin nggak sesuai dengan dunia gitu kan. Nah, itu tuh kita mau sejauh apa gitu loh kita melakukan itu untuk Tuhan. Oke, tapi guys, sebelum mulai jangan lupa siapin minumannya. Sian kan lo kan banyak minuman, gue tahu lo kan tukang minum. Jadinya siapin ya di sini soalnya kita pasti bakalan aus nih karena banyak ngomong ya kan. Sis Dita, Bro Jun, jangan lupa siapin. Nah, tuh kan. Berarti aku izin dulu bentar ke dapur ya, Sis Tesil, ambil minum dulu. Baru aku tunjukin, biar sah ya, biar nggak hoax. Oke. Tapi kita doa dulu deh. Si Jun udah ciao. Oke, kalau gitu Dita ya, Sis Dita boleh doa buka buat acara kita malam ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kesempatan saat ini kami berkumpul kembali di Telegram ini. Kami sangat bersyukur ada Bang Raymond dan juga Kak Sandy. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam perbincangan kami sehingga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kami yang bergabung bersama dengan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke, jadinya back to our program ya. Sekarang kita mungkin mau ngobrol sama sebelum ke member yang lain. Sekarang gue mau bertanya mungkin langsung ke Shandy sama Ramon ya. Kalau kalau kalian gimana nih? Gue sih udah tahu sih sebenarnya. Masih nggak tapi belum semuanya juga gitu ya. Kira-kira apa yang mereka udah lakukan selama ini dalam kehidupan mereka, tapi I'm sure akan lebih baik kalau langsung dengar dari source-nya dan memang luar biasa menguatkan kita dan banyak orang yang gue tahu, puji Tuhan ya kan.
Jadinya kalau lo gimana, Shen? Kan apalagi dari ini ya, lo kan juga banyak komunitas gitu kan ya, komunitas-komunitas baru, dan kayaknya Tuhan tuh selalu mau memakai lo sama Ramon sama anak-anak juga sih, ya sama anak-anak kalian juga gitu loh, untuk melayani dia dan kemanapun kalian pergi. Nah kalau kalian tuh udah sampai sejauh mana, guys? Kira-kira bisa di-share nggak? Tadi kita semua orang kan pasti dipanggil Tuhan, tapi prosesnya pasti panjang ya, dan membuat kita tuh semakin matang lah, semakin ngerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu. Ya kalau saya sendiri memang ya saya tumbuh besar di dalam kehidupan yang selalu audiensnya selalu manusia, which is what the humans want from us gitu ya. Jadi we buy things untuk provide kemauan manusia kan gitu ya. Kita mau sekolah, mau jadi sukses, mau tinggal di sini, mau begini begitu untuk provide kemauan manusia sebenarnya gitu. Jadi di saat saya ikut Tuhan, saya ingin I want something different ya. Saya ingin sesuatu yang berbeda, dalam arti selama ini capek untuk provide kemauan manusia gitu. Saya ingin gimana sih audiensnya Tuhan tuh seperti apa gitu. Sehingga saya ingin belajar yang namanya surrender ya. Hari pertama from the day one saya ikut Tuhan, memang semuanya sangat-sangat opposite dengan apa yang memang dunia tawarkan gitu. Dari cara bagaimana Tuhan ingin saya tinggal, bagaimana Tuhan ingin saya membesarkan anak-anak saya, bagaimana Tuhan ingin rumah tangga saya, bahkan bagaimana Tuhan ingin dengan kemauan saya, dengan keuangan saya gitu. Jadi memang basicnya saya ingin belajar apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu. Terus sehingga saya masuk ke dalam dunia yang baru ini, dunia berjalan dengan Tuhan, dan banyak bertahun-tahun saya belajar menyendiri ya, menyendiri dalam arti ya ke umum gitu. Karena nah itu yang saya bilang, saya biasa audiensnya manusia. Jadi apa-apa what the human wants from me gitu. Jadi saya berpikir bahwa no. Saya ingin berada di suatu kesunyian yang dimana Tuhan, saya ingin dengar suara kamu gitu. Saya tidak ingin adanya di sekeliling saya yang membuat saya merasa bahwa kayaknya Tuhan mau ini deh. Padahal sebenarnya itu mau elu, bukan mau Tuhan gitu. Jadi apa yang ingin Tuhan inginkan. Jadi saya benar-benar saya tinggal yang benar-benar menyendiri dengan hanya saya dengan suami saya dan anak-anak saya. Kita dari ibu kota, kita ialah city people, kita pindah ke countryside, ke pedesaan yang dimana hanya saya, suami saya dengan anak-anak saya. Dan di situ saya betul-betul minta Tuhan, God please, kan Tuhan akan mintalah maka akan diberikan. Nah, saya pada saat itu saya cuma minta, Tuhan, izinkan kedagingan saya tidak memerintah diri saya. Saya cuma pingin kamu aja gitu. Jadi udah. Sehingga, wah itu bener-bener cuma sendiri sama Tuhan ya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Saya nggak expose diri saya karena saya tahu kalau saya dengan berpuluh-puluh tahun saya hidup dengan kedagingan saya, dengan manusia, it's impossible kalau saya ketemu banyak manusia, impossible saya bisa memilah apa itu kemauan Tuhan atau itu kemauan saya, karena audiensnya manusia ini, gitu ya. Itu yang membuat saya menjadi suatu question mark. Jadi saya mengizinkan untuk Tuhan pilih di mana saya tinggal. Tuhan pilih di mana saya harus melatih iman saya. Riset lah istilahnya. Riset gitu. Jadi akhirnya kita pindah ke pedesaan. Setiap hari kerjaan saya dengan suami saya bisnismen. Saya ialah ibu-ibu arisan ya. Kalau zaman dulu dibilangnya sosialita gitu. Saya pindah ke pedesaan, saya setiap hari cuma pegang sapu, kain pel, bahkan mesin pemotong rumput. Bayangin nggak? Tangan ini nggak pernah kerja. Saya punya asisten 2. Tangan ini nggak pernah kerja 10 tangan. Selalu zaman dulu kerjanya 1. Kenapa 1? Karena begini, gue mau itu, gue mau ini, gitu ya. Kerjanya cuma pakai 1 tangan. Tuhan katakan, lu belajar sekarang kerja pakai 2 tangan, gitu. Pakai 10 tangan, 10 jari, gitu. Gimana? Lu ambil itu sapu, lu ambil itu kain pel, lu ambil itu mesin potong rumput, lu bersihin.
Terus suami saya yang businessman, yang punya perusahaan, punya karyawan, kita tahu ya, pria Indonesia tuh punya yang namanya power syndrome ya. Itu pria Asia, power syndrome gitu. Nah, suami saya punya itu. Sehingga kata Tuhan, oke, kamu mau belajar kan? Oke, kamu saya pindahin ke sini, kamu belajar. Suami saya juga, bayangin ya, belajarnya apa? Belajarnya sapu ngepel, cuci baju saya. Cuci baju anak-anak saya. Dan saya tahu sebagai seorang pria Asia, melakukan hal itu is beyond, tidak ada, ya, tidak ada itu agendanya seperti itu gitu ya. Kita harus mengikuti jalur itu supaya, kan Tuhan katakan, hitung-hitung dulu sebelum lo mau ikut gue, kata Tuhan gitu. Hitung-hitung tuh apa? Lu tahu dari mana itu kehendak Tuhan? Ya kan kita minta. Nah iya, orang Kita minta. Apa harus kayak gitu? Ya gue nggak tahu, kalau bagi gue ya gue harus begitu gitu. Gue nggak tahu bagi orang lain, tapi kalau cerita gue, kalau lo tanya cerita gue, ya ini cerita gue. Kenapa Tuhan harus bawa saya ke tempat hal seperti itu? Nah ini kan jadi pertanyaannya. Apa sampai segitunya, Sen? Kita nih tinggalin ke kantor, tinggalin kerjaan, tinggalin apa? Harus gitu dulu baru kenal Tuhan. Baru kenal airnya, akan kayak pencerahan gitu, kayak enlightenment, gitu loh. Ya karena terus terang ya, kita melakukan itu bertahun-tahun, baru semakin enggak ada, tiba-tiba bangun, tiba-tiba ngerti, wah, enggak ada gitu. Tapi semakin lama semakin cerah itu pengetahuan, oh kayak gini. Ya toh, oh semakin lama semakin mengerti, oh memang caranya Tuhan itu seperti ini. Nah inilah proses. Atau banyak orang nggak mau proses itu. Kalau saya ini ngomong kayaknya ekstrim banget ya, saya ekstrim banget. Kayaknya bukan buat gue deh gitu. Nah makanya kan tadi kan poinnya bahwa ya harus tanya Tuhan sendiri. Saya tanya, Tuhan, di mana saya harus tinggal, di mana tempat rumah saya, di mana saya bisa tahu direct mendengar suaramu. Itu yang saya minta. Ya, Sehingga, kalau mau langsung dikatakan apa itu prosesnya manusia sampai harus begitu, mungkin enggak. Tapi kalau kita, nah masalahnya gini, kalau kita nggak nanya, kita nggak akan tahu. Jangan-jangan gablek sekali, jangan-jangan kita harus sampai sejauh itu, gitu. Tapi kita nggak mau seakan-akan tanya Tuhan, minta hikmat, minta tanda, karena apa? Takut sampai harus sejauh itu juga. Ya toh? Karena bagi akan melayani di sini-sini aja, yang penting gue di kantor, ya udah, ini segmen gue ya orang-orang kantor ini aja, ladang. Kan menurut lo gitu ya. Ini menurut kita masing-masing. Ya toh? Jadi walaupun nggak apa-apa, kalau Tuhan bilang, banyak bilang, oh banyak juga orang yang mau ngepak barang, langsung kayak ke pedesaan. Tetapi tujuannya bukan untuk mengikut Tuhan, tapi tujuannya untuk pensiun kah, mau menikmati udara bagus kah. Jadi pada saat itu, sekarang saya baru ngerti kenapa Tuhan suruh saya dengan suami saya sama anak-anak saya ke sana. Karena perjalanan hampir 6-7 tahun, saya dikembaliin Tuhan di komunitas saya, di kehidupan yang saya sudah tinggalkan pada saat itu. Sampai saya sempat ngambek sama Tuhan. Sampai saya bilang, lu maunya apa sih gitu kan? Gue udah di sini nih, gue udah lepas semuanya nih, gue udah begini. Terus, lu suruh gue balik lagi ke situ, what do you want? Gitu. Kesannya seakan-akan Tuhan tuh labil ya gitu ya. Tapi ternyata berjalannya waktu, saya baru sadar. Dibutuhkan proses 6-7 tahun untuk Sandy sama Ramon dengan anak-anak yang mengerti akan identitas itu. Sehingga apa? Di saat Tuhan mengirimkan saya kembali, like you know, apa ya? Kan ke kawan sementara dulu sehingga kamu mengerti, karena kalau kamu tidak terdidik lo kembali ke sana gitu kan, sehingga pada saat itu di saat kembali, bukan kembali ya, saya berawalnya dari komunitas berolahraga pada saat itu. Waduh, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya nggak mau gitu, saya nggak mau sama sekali, saya nggak mau. Saya no gitu. Karena apa? Waduh, saya harus ketemu sama orang-orang kayak gini lagi. Aduh,
ya itu seperti Sister Dita bilang ya, sama Tuhan, kita kan selalu di Tuhan tarik kita di comfort zone ya. Ternyata menurut Tuhan, ternyata lu di desa itu, lu udah jadi comfort zone lu sudah terbiasa seperti itu. Gue kirim ke kota, supaya lihat, semua pelajaran yang gue masukin ke dalam otak lu, itu benar-benar menjadi identitas lu nggak, gitu kan. Lu pindah nih, tak gitu. Bukan pindah ya, saya nggak pindah. Tapi akhirnya bergaul dengan orang-orang. Sehingga pada saat itu, di saat Tuhan kirimin saya kembali ke komunitas saya berdoa pada saat itu, Tuhan, saya butuh ini, saya berdoa ya. Saya berdoa seminta tanda. Saya waktu itu kebetulan sepeda ya. Saya bilang, Tuhan, ini sepeda mahal nih ya. Pada saat itu sepeda belum lagi kayak sekarang boomingnya gitu. Pada saat saya pada saat itu seluruh orang-orang pada mocking saya, especially di orang-orang yang namanya agama ya, mocking karena wah lihat nih sekarang dia udah kembali kayak gitu, kok pakai celana pendek lagi gitu ya. Gimana, kita sepeda harus pakai celana pendek ya, kita sepeda nggak bisa pakai rok panjang kayak gitu ya, gitu kan. Waduh, saya di mocking. Akhirnya saya juga marah, Tuhan gimana sih, kamu udah bentuk identitas saya, kenapa sekarang kamu di sini gitu, kamu bawa saya ke sini. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, oke, kalau Tuhan pingin, Tuhan kasih saya 2 sepeda, karena saya nggak mungkin bisa sendiri, saya harus sama suami saya. Tuhan kasih gini-gini, dan saya minta deadline buat Tuhan. Kalau memang itu Tuhan pingin saya ke sana, Tuhan harus kirim duitnya minggu ini. Kalau minggu depan, berarti itu bukan kehendak kamu. Nggak jadi beli? Nggak jadi beli, bukan nggak jadi beli. Gue nggak mau ke sana gitu. Emang kalau mau ditanya, nggak mau sama sekali. Nggak mau, karena apa? Kenapa saya nggak mau? Satu, saya mikirin image saya di dalam dunia agama. Itu yang saya pikir. Gila, orang mau ngomong apa kalau gue kesana? Kan gitu. Nah itulah hal-hal seperti itulah yang kenapa kita butuh proses. Ya, kita butuh, kembali lagi, audiens kamu tuh siapa? Audiens kamu manusia, atau audiens kamu Tuhan sendiri. Kenapa saya cerita seperti ini? Kita kebayang ya, Nabi Hosea disuruh menikah dengan, mohon maaf, dengan pelacur. Pasti kan kita ngomong, God, are you out of your mind? What is wrong with you? Kenapa saya harus menikah dengan pelacur? Jangan cuma itu, Cain and Abel, ya kan, disuruh. Nggak ada yang suruh, Tuhan suruh domba, lo korbanin domba, kan gitu. Tapi ternyata yang satu, enggak, saya maunya kasih buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya yang sempurna. Saya yakin semuanya organik dan semuanya sempurna. Tapi ternyata Tuhan bukan mau itu, gitu. Bahkan bukan cuma itu, saya belajar lagi tentang Adam dan Hawa, ya. Apa sih dosanya Adam dan Hawa? Dosanya kan nggak terlalu besar ya. Dosanya cuma nggak fatal lah. Adam nggak tiba-tiba ngebunuh binatang di Taman Eden gitu, tiba-tiba dibunuh sama dia, enggak. Kalau enggak, tiba-tiba Adam nampar itu istrinya si Hawa, jenggut itu istrinya, enggak seperti itu gitu. Cuma megang sama makan. Kalau kita perhatiin, kok Tuhan sampai akhirnya jahat banget ya, ngusir mereka ya. Tapi itulah yang saya pingin pelajari. Tuhan melakukan kehendak-Mu. Apa itu kehendak-Mu? Adam dan Hawa karena tidak melakukan kehendak Tuhan diusir. Sehingga apa? Tulisan sehingga ceritanya tuh dia harus tinggal di depan Taman Eden karena sehingga Adam dan Hawa meninggal selalu melihat penyesalannya itu gitu. Kenapa dia harus tinggal di depan Taman Eden? Setiap kali dia ngelihat, jadi mereka mati karena menyesal gitu, menyesal dengan pilihannya mereka gitu ya. Jadi akhirnya semakin lama, semakin saya ngerti, oh ini nih, this is the key. This is the key, ada tulisan buat ya. Kunci awal dosa yaitu apa sih? 1, kunci basic dosa. Di saat manusia itu hidup, apa basicnya? Sayang, 2 itu. Covetousness, ya, mengingini barang orang lain. 1, mengingini barang orang lain, dan 2 cinta diri. Itu ada nggak sehari-hari? Yes, even though we are a missionary, even though we are a preacher, even though we are a pastor, even though kita sudah berpuluh-puluh tahun dibaptis, even though kita guru Alkitab. Ada nggak 2 itu? Ada. 1 apa? Mengingini barang orang lain. Kita selalu nggak ngeliatin, kayaknya gue pingin deh kayak dia. Kayak gue pingin kehidupan orang lain termasuk. Kehidupan orang lain terus. Sementara lu nggak konten dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kita. Lu pingin orang lain punya kepengenan terus.
2, itu yang satu ya. 2, apa namanya, lu apa tadi, diri ya. Lu maunya apa ya, lu mau cover diri lu terus, ya kan? Ingat nggak tadi ya saya cerita, Tuhan saya nggak mau di komunitas sepeda, nanti orang mau ngomong apa? Identitas saya udah terbentuk loh, Sandy ini udah terbentuk loh Tuhan, video-video saya udah beredar kemana-mana, Tuhan masa saya harus ke sana? Sih, jangan terkelabuhi oleh iblis, ya. Kita jangan terkelabuhi. Terkelabuhi itu apa? 2 itu loh. Itu yang selalu saya ingat. Oh man, iya ya, gila ya, ternyata saya cuma mikirin diri saya sendiri. It's all about you, not it's all about him. Dia maunya apa gitu. Tuhan tuh maunya apa gitu. Akhirnya saya pikir, oke God, akhirnya benar. Tuhan kirim uang. Satu minggu itu berakhir, Tuhan kirim uang. Akhirnya saya bilang sama suami saya, oke, this is it, let's go. Saya bilang, kita harus ke sana. Memang pas saya ke sana, from the day one, hari pertama saya melayani orang-orang di komunitas sepeda ini, waduh, itu benar-benar yang namanya image saya tuh diinjak-injak ya sama Tuhan ya. Ini loh, gitu ya, ini, gitu kan. Orang-orang ngomong, waduh, saya bilang, Tuhan, what do you want? Akhirnya itu yang membuat saya kuat dalam arti, iya ya, gue ketika Tuhan, gue pingin suaranya dia, bukan pingin untuk menerima kredit dari manusia, gitu. Sehingga di saat saya berdiri, saya cuma bilang, God, your will be done, not my will be done, gitu ya. Akhirnya saya bertahun-tahun seperti ini. Bisa kebayang nggak pas pandemik? Bisa kebayang nggak? Ternyata komunitas sepeda nih pas pandemik ini sangat booming. Zaman dulu saya masuk komunitas sepeda nggak ada booming-boomingnya gitu. Sekarang sejak pandemik semua orang seluruh dunia sepeda terus. Tapi lucunya di saat booming begini justru Tuhan bilang apa? Tutup lo punya komunitas sepeda. Bayangin nggak? Hah? Tutup komunitas sepeda, maksudnya apa nih gitu kan? Karena Tuhan bilang sih, ya, lo mau tenar kan? Nah, lo lagi yang lo pikirin kata Tuhan. Ya kan? Lo mau oh Tuhan komunitas sepeda, waduh, apalagi komunitas sepeda saya, puji Tuhan ya, sangat-sangat lumayan terkenal lah di Jakarta ya, di Indonesia lah, orang tahu lah gitu. Tuhan bilang tutup. Karena kenapa tutup? Tuhan bilang, enggak, ini lagi pandemik, lu jangan kasih contoh yang nggak benar, gitu. Oke, gitu kan. Bayangin, sejak pandemik sampai sekarang, komunitas sepeda saya tutup. Padahal semua teman-teman saya bilang, gila lu masa lu tutup, gitu kan. Saya bilang, saya harus tutup. Karena apa? Ternyata Tuhan melatih saya, bos lu tuh siapa? Bos lu benar-benar gue, atau diri lu sendiri nih, Sandy, gitu. Nah, kita dengerin gitu. Saya dengan suami saya dengerin. Puji Tuhan, dengerin. Meskipun kalau mau dijawab, jujur, lo nyesel nggak nutup komunitas lo? Nyesel lah. Nyesel, ini komunitas udah bertahun-tahun dibangun gitu. Dan dibangun komunitas ya, komunitas sepeda saya nih, jam 5 tank, saya harus sepeda di daerah Sudirman. Jadi saya harus berangkat dari rumah saya di gunung jam 3.15 subuh. Bayangin, bertahun-tahun saya begitu, sampai teman-teman sepeda saya datang ke rumah saya di gunung. Mereka bilang, lu gila. Gila, lu tinggal di hutan kayak gini. Lu masih bisa ngelayanin kita di kota. Lu tahu nggak? Sampai mohon maaf ya mereka bilang, gila lu nggak kesurupan apa? Keluar dari rumah utang lu pergi ke kota. Jam 3 berangkat. Komunitas saya bilang gini, lu tau nggak? Kita tuh di Sudirman jam 5 subuh tank, lu nggak pernah telat. Kalau mau dibilang kuntilanak juga belum bangun, lu udah nongol, dia bilang gitu kan. Terus lu tinggal di desa kayak gini, gila lu berangkat jam berapa? Dan lu nggak pernah miss sekalipun. Kalau mau ditanya energi dari mana? Energi itu datang karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Kalau saya tahu ini kemauan saya, kalau mau ditanya, lu tidur. Cepet capek dengan tidur. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dijelekin sama orang. Aduh, dia kembali lagi ke dunia. Aduh, Tuhan, gitu kan. Dapat apa kayak gini? Jangan kayak gitu. Di Jakarta kalau hujan nih gede ya. Saya harus tanya teman-teman saya komunitas. Lu pada mau goes nggak? Kalau goes gue temenin. Goes dong, bayangin nggak? Kita nemenin orang-orang stres loh. Saya ini nggak stres banget lah ya, gitu ya. Gila, orang stres ya. Hujan-hujan mau goes. Sampai saya bilang, kalau tanya kemauan saya mah nggak mau. Hujan-hujanan, jam 3 subuh, jam 3.15, tank berangkat dari rumah gitu. Celingak-celinguk. Bahkan saya sama suami saya,
kita sering ngadepin di tol, ya, bannya kempes, teman-teman saya udah telepon, lu di mana Sen, lu di mana? Saya sama suami saya udah harus betulin ban. Bentar ya, ban gue copot, ban gue bocor, wah betulin gini-gini. Sampai saya bilang, Tuhan what do you want, gitu kan. Tuhan aku tuh capek loh begini, Ngeluarin gitu. duit lagi. Ngeluarin duit lagi. Ya, saya pernah nih, kita living, saya pernah lagi bawa mereka, saya nggak ada duit gitu. Aduh gimana? Bayangin ya, masuk ke WC terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Kita goes pada saat itu 100 kilo, Jakarta, Bogor, Jakarta. Nah kalau nemenin orang stres tuh nggak mungkin goes kayak goes pariwisata ya 10 gitu kan, ya kecepatannya enggak. Kecepatannya bisa 45 sampai 50. Bayangin Jakarta, Bogor, Jakarta. Selama kecepatan itu mereka tanya, lu bisa nggak kasih tahu gue gimana caranya kembali ke gereja? You ada yang lagi goes gitu kan. Suami saya begitu, wow, gitu. Sampai di Bogor orang-orang bilang, Sen, lo kenapa nggak makan gitu? I'm sorry. Lo kenapa nggak makan? Oh nggak apa-apa, gue cuma mau minum karena mereka tahu saya ini intermittent fasting gitu. Padahal nggak ada duit, bukan karena intermittent fasting. Oh nggak apa-apa. Saya bilang ke suami, sayang minum aja air putih banyak-banyak, minum banyak-banyak, minum sampai saya masuk ke WC, saya bilang, oke, Tuhan, kalau lu pingin memaluin gue siap, saya bilang. Emangnya gue malu? Ini pekerjaan lu, bukan pekerjaan gue, gitu. Yang malu bukan gue, lu juga malu. Nah, kita tuh kan basic nekat, gitu ya. Kita nih anak jalanan, nekat aja udah. Udah, saya keluar dari WC, gue bilang, kenapa saya bilang gitu? Karena saya pakai patwal, pakai polisi. Saya harus bayar nih patwal. Saya harus bayar uang, saya harus bayar mobil mekanik, saya harus bayar semua yang harus bayar, gitu. Saya bilang, oke, kalau lu bikin malu gue, oke, lu jual, gue beli, gue bilang. Saking marahnya waktu itu sama Tuhan ya. Saya buka itu WC, kecek-kecek ada orang, dan dia salah satu di komunitas saya. Dia bilang, aduh Mbak Sandy, mohon maaf ya, pasti Mbak Sandy gak enak, kata dia gitu. Oh, kenapa Mas? Saya bilang, kenapa? Mbak Sandy, saya pingin kasih amplop. Saya gak enak kalau saya harus kasih amplop sama ketua saya, kata dia gitu. Oh, kenapa Mas? Dalam hati saya, emang amplop gila yang gue tunggu-tunggu gitu. Dia bilang gitu, tapi saya aja support Mbak Sandy, boleh nggak? Oh, boleh Mas, nih ya saya kasih amplop. Amplopnya tebel ya. Dan pas saya buka itu amplop, saya bisa bayar semuanya. Mau saya pakai 4 patwal, patwalnya, saya bisa bayar mobil mekaniknya, saya bisa bayar mobil untuk transport, semuanya dibayar sama Tuhan. Sih? Kenapa saya cerita kayak gini? Terkadang kita ngelihat kita tuh terlalu fokus dengan pekerjaan orang, ya. Oh, kok dia sekarang di situ sih? Oh, kok dia begini sih? Kok dia begini sih? Akhirnya kita pakai bertahun-tahun kita bukan untuk membenahi diri kita, malah membenahi dirinya orang. Jadi kalau tanya nih sama Tuhan, lo sibuk ngapain? Gue sibukin stokerin kehidupannya orang kan gitu kan ya. Tuhan bilang, oh, gue udah mau datang, lo sibuk stokerin kehidupannya manusia gitu. Lo kenapa nggak nanya sama gue, Tuhan, what do you want gitu kan? Lo malah sibuk stokerin orang gitu. Jadi ternyata kita nggak tahu kan, ternyata Tuhan butuh mengirim Sandy dan Ramon di dalam kehidupan seperti itu karena sedang ada yang Tuhan Tuhan benahi dalam kehidupan Sandy dan Ramon gitu. Dan dari kehidupan di komunitas sepeda, saya banyak belajar. Ya, belajarnya dalam apa? Kan Tuhan katakan ya, kalau ada orang Farisi ngomong, lu jangan lihat manusianya, tapi lu dengar message-nya kan gitu ya. Wah, Sandy ini pasti sama Ramon banyak nih, yang akhirnya orang-orang dunia yang belajar. Padahal sebenarnya saya banyak belajar dari mereka. Belajarnya apa? 1. Saya ketemu sama orang-orang triathlon, yang dimana mereka olahraga, berenang, lari, dan sepeda. Mereka ini ada orang kantor yang 9 to 5. Bahkan mereka pergi ke kantor zaman dulu pandemik ya, pakai kereta, bayangin ya, pergi ke kantor pakai kereta, 9 to 5. Dan mereka, ini penghobi biasa, mereka ikut yang namanya Ironman. Ironman itu sepedanya, berenangnya berapa kilo sih berenangnya? 3,8 kilo di laut atau di danau. Udah gitu mereka sepeda 180 kilo ya, itu hili sepedanya. Terus mereka lari 42 kilo. Oke, ini penghobi perempuan pula, badannya juga nggak fit.
badannya, which is agak sedikit gemuk ya badannya. Dalam 17 jam. Dalam 17 jam itu harus diselesaikan. Terus saya pelajarin, terus saya tanya, lo kantor? Iya, Sen, gue ngantor. Oke, lo ngantor dari mana? Rumahnya jauh, rumahnya jauh lah ya, di Tangerang sana, ngantornya di Sudirman. Oke, iya Sen, jadi sebelum gue ngantor, jam 5 subuh gue udah nyemplung di kolam. Oke, jam 5 subuh lo nyemplung di kolam? Iya, gue latihan. Habis gue nyemplung di kolam, kira-kira 1 jam, 1,5 jam, gue baru pulang, gue ganti baju, gue naik kereta ke Sudirman. Oke, terus lo latihannya gimana? Habis gue nyemplung kolam, gue ke Sudirman, gue ke kantor, nanti makan siang, gue latihan lari, makan siang. Oke, habis latihan lari, gue pulang baru gue traineran sepeda di rumah. Saya banyak belajar. Itu saya nggak punya yang namanya determination sama komitmen. Sehingga Tuhan harus bawa saya bertemu dengan orang dunia yang membuka mata saya. Dalam arti Tuhan kayak ngomong, lu bukannya preacher ya? Lu bukannya pembawa agama ya? Tuhan kayak nunjuk ke saya ya. Tapi lu nggak punya, enggak. Lu ngajarin orang, tapi lu nggak punya itu loh. Sehingga saya malu sama diri saya. Saya katakan, Tuhan, I need some help. Saya butuh belajar. Saya butuh yang namanya punya komitmen. Sehingga dari mereka, ya kan kalau dunia mengatakan same bird flock together ya, tergantung di mana Tuhan menempatkan kita punya lingkungan. Dari lingkungan itu saya banyak belajar. Saya belajar yang namanya komitmen, saya belajar yang namanya determination, saya belajar yang namanya kalau itu prioritas, pasti lu akan luangkan waktu. Kenapa lu males? Kenapa lu nggak luangkan waktu? Karena menurut lu itu nggak penting. Itu yang Tuhan ngomong ke saya. Akhirnya saya bilang, wow, men, ternyata saya belajar banyak dari orang-orang ini gitu. Apalagi di dalam dunia olahraga tuh kita nggak bisa bohong ya. Dalam arti, kalau kamu nggak latihan, kamu nggak komitmen, kamu nggak tidur bener, kamu nggak makan bener, itu kelihatan. Nggak mungkin bisa bohong. Kita nggak mungkin bilang, oh, gue ini bisa kok, gue latihan. Coba lo lari, coba lo tes. Kalau lo tidak sesuai, berarti lo bohong. Istilahnya kalau di dalam firman Tuhan itu apa? Berarti you don't walk the talk, kan gitu ya. Lu berarti itu bukan yang lu hidupin gitu. Jadi banyak sekali yang saya bisa kaitkan dengan dunia keagamaan menurut saya. Anak-anak saya, akhirnya anak-anak saya juga. Anak-anak saya tarik ya, Tuhan suruh. Karena kenapa? Bukan untuk akhirnya ya at the same time work together pasti ya gitu. Ternyata saya yang banyak belajar juga, anak-anak saya juga banyak belajar di dalam dunia olahraga gitu ya. Wah, error di dalam dunia olahraga gitu. Di dalam dunia olahraga kita dituntut banyak komitmen, kita dituntut banyak motivasi, dan juga kita dituntut banyak knowledge. Kita nggak bisa olahraga cuma brok. Olahraga, lu asal-asalan lu bisa mati kan gitu ya. Lu bisa mati juga. Banyak orang-orang. Tapi Kak, sorry Kak, potong Kak. Ya. Aku ada gini nih. Kan nih topiknya ngomongin tentang gimana sejauh itu banyak tadi Pak Sandy udah sharing segala macam. Tapi menarik nih. Kemarin di gereja ada, saya kenal nih satu orang, abang sama kakak ini, sangat melayani lah secara kasat mata ya. Kita lihat pokoknya pelayanannya luar biasa. Anak-anaknya pelayanannya bagus, semua segala macam. Tapi ini orang kelihatan banyak cobaan. Sampai terakhir itu anaknya sakit dan meninggal. Padahal udah doa semua segala macam. Sampai orang berpikir, yang bikin gue kepikiran itu adalah pada saat orang mikir, ini kan orang baik ya, kenapa Tuhan bikin kayak gitu ya? Padahal pelayanannya udah luar biasa. Langsung kepikir gue, wah, apa orang mesti berjalan dengan Tuhan ini dicobai terus selama menderita? Wah, serem dong orang jalan sama Tuhan nih. Ya enggak? Gitu kan? Serem dong nih. Kalau misalnya jalan sama Tuhan, tercobain begini lagi ntar gitu sampai kepikiran gitu. Sorry nih, nggak on cam. Gitu gimana tuh? Bro, nggak boleh lah, harus on cam lah. Kalau kayak gitu. Oke, Ya, mungkin Oke, lanjut. kayak gitu apakah dibilang self-center? Tapi kan maksudnya kan kehilangan anak loh gitu loh, sampai banyak pencobaannya. Kalau pencobaan jadi susah, diambil duitnya, diambil rumahnya, itu mungkin beda ya. Tapi kalau sampai diambil anak gitu kan istilahnya, itu sampai iya kan, kayak gitu kan bro? Ya. Iya, nggak sanggup deh.
Iya, apakah sampai memang harus sejauh itu kah, atau memang kita ya harus tanya Tuhan lagi atau gimana ya? Ya, serem soalnya sis, Tesil. Iya, Iya itu memang. serem. Sampai itu yang nanya itu nyokap sampai mikir gini, nangis nyokap ceritanya. Cuman bilang, ya ampun Tuhan kasihan amat ini Tuhan, kan mereka udah baik. Gue kepikiran, apa orang ini segininya kah dicobain? Gimana? Gue gak ngerti deh. Pokoknya langsung, aduh Tuhan serem juga ya. Kalau misalnya ikut Tuhan, cobain kira-kira gimana tuh? Apa namanya? Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi nggak dengan orang yang tidak ikut Tuhan? Gak bisa. Ya kan? Ya, saat dikutuk, wah banyak. Tapi bisa juga terjadi nggak sama orang yang ikut Tuhan? Bisa juga. Bisa juga. Bisa, betul. Enggak. Ikut Tuhan menjamin bahwa kita akan hidup aman-aman aja? Enggak juga. Sama kayak orang-orang kalau tidak ikut sama Tuhan, apakah pasti hidupnya terkutuk? Enggak juga. Banyak yang ikut Tuhan, hidupnya nyantai aja, bagus-bagus aja. Benar. Mana dong ini? Jadi ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan tidak ada hubungannya dengan musibah itu datang atau tidak. Semua musibah itu ada karena sebabnya. Ya toh? Ya, kalau sakit, ya pasti ada sebabnya juga. Kalau kecelakaan, ada sebabnya juga. Kadang-kadang nggak ada sebabnya pun terjadi. Jadi gimana kita mau mengikuti Tuhan? Ya, ini hal-hal adalah hal-hal yang memang terjadi karena akibat apa? Ya inilah dunia kita. Kita jangan ikut Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhan, saya udah ikut Tuhan, jadi Tuhan akan jauhkan saya dari malapetaka dan sebagainya. Oh, enggak. Tidak pernah terjadi seperti Tapi kan tapi nggak salah nggak bro? Salah nggak kita bilang kita ikut Tuhan supaya kita aman? Misalnya, nggak salah juga dong. Nggak salah juga dong bro. Aman dari apa nih maksudnya, bro? Udah aman ini. Tuhan akan memberikan kelepasan pada saat kesesakan. Misalnya, enggak? Maksudnya gitu loh, pikiran gue gitu. Nah. Ya, tetapi Tuhan bilang kan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11. Ya toh? Apa artinya? Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Di Yesaya 41 ayat 10, jangan takut karena aku ini Tuhanmu. Jangan bimbang, aku menyertai kamu, aku pegang tanganmu dengan tangan. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan tahu, melalui perjalanan ikut Tuhan ini, pasti mengerikan. Ya toh? Dan Tuhan bilang, aku tanganmu. Dan kamu akan membawa kemenangan. Kenapa Tuhan bilang, kenapa tangan kita perlu dipegang? Karena perjalanan ikut Tuhan ini, waduh pasti tangan kita perlu dipegang. Nah, jadi Tuhan cuma mau kita ini kenal cara-caranya Dia. Dan kalau ini sampai terjadi pun, ini tidak akan melebihi dari segala kekuatan kita. Nah, ya mungkin kita baru hari ini ketemu, saya belum pernah ketemu ini ya, saudara bro Han. Nafi. Nafi. Yes bro. Ramon sama Sandy ini ikut Tuhan. Saya merasa ikut Tuhan sudah 13 tahun lalu. Mengambil satu keputusan, ikut Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Apapun risikonya, nah ini ya, coba saya ulang doa saya. Tuhan, saya sudah muak dengan kehidupan saya. Saya mau coba caranya Tuhan kali ini. Dan kalau saya mau ikut Tuhan, saya sudah mau terima segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalaupun ikut Tuhan, saya kehilangan istri saya yang dulu nggak mau ikut. Wah, jangan ditanya lah dia nih. Jadi karena saya harus kehilangan. Saya rasa itu sudah paketnya, jangan-jangan. Saya siap. Mungkin orang bilang, lihat lo ikut Tuhan, dikutuk lo, ditinggalin sama istri. Nggak apa-apa, saya bilang udah pasti normal. Kalau kehilangan anak-anak saya yang tidak mau ikut Tuhan, saya siap. Dan saya akan kehilangan uang saya sekalipun, karena ya bagaimana ya, mau ikut Tuhan, pasti kita nggak bisa berbisnis yang tekuk-tekuk dikit, gitu, tipu-tipu dikit, atau korupsi-korupsi sedikit, suap-suap sedikit. Tuhan, gimana mau kerja hari gini?
Hah? Tuhan mau kerja yang kagak lempeng aja susah duitnya, apalagi kerja yang lempeng, ya kan? Ini pekerjaan, ini bisnis, kalau semakin kita lurus sama Tuhan, Duitnya nggak ada. duitnya nggak ada. Bagaimana? Tawar, kalau Yesus bilang tampar pipi kiri, pipi kanan. Kalau ditawar, ya Tuhan, kasihlah. Jangan. Ya, anyway, kalau ngomongin bisnis panjang. Tapi saya tahu, bilang Tuhan, kalau saya benar-benar lurus, saya tidak pakai ambisi dunia, saya tidak pakai cari-cari dunia, saya pakai caranya Yesus, bisnis ambruk ini jangan-jangan. Nah, gimana kira-kira? Kalau kita ketemu di tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ini berdua ini kayak diinjak sama Tuhan. Bencana ya kayaknya. Musibah luar biasa. Sampai ada yang bilang kayak gimana ya? Sorry ya, kita mau beli tabung gas yang hijau. Nggak sanggup. Tahu kan harganya berapa itu? 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo. 25.000 Bang Mau harganya. Itu pasti 17.000. Beli tabung gas aja nggak mampu. Bayangin kayak gimana ya. Dulu ini berdua nih hidup nyamannya minta ampun. Ya kan, tinggal tunjuk-tunjuk, punya mainan segala macam lah, udah nggak usah sebut, ya mungkin udah pernah denger lah. Sampai ke titik itu kita udah kayak handuk kering, diperes, tetap diperes. Ada airnya. Kenapa sampai begitu? Orang bilang, oh sampai gitu, sampai jauh jatuh dari langit ke bumi, gimana caranya? Dikutuk tuh kayaknya. Kayaknya dikutuk. Ikan dikutuk. Saya dikerjain sama orang, partner saya juga ambil saya punya uang, dia tahu nih mau pelayanan nih, nggak bisa nih, mau gua uji dulu deh iman Yesus lo nih. Uang saya diambil, saya bilang oke, Tuhan mau izinin ini. Saya kejar, nggak kejar. Tuhan bilang, kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jubah mau diambil, kasih baju. Kita mau praktekkan kayak gitu, bisa dilawan atau nggak? Nggak bisa dilawan. Saya difitnah sama orang saya di berapa kita suruh waduh, surat. Orang punya utang sama saya, Tuhan kayak Ramon, coba praktekkan ini ya. Orang berhutang sama kamu, jangan kamu kejar, kamu kasih surat lunas. Mau nggak kita ini ikut Tuhan gitu? Luar biasa Bang ya. Luar biasa. Kalau gue nggak kejar ini orang ini, udah jelas-jelas nih. Saya punya satu rumah, salah satu rumah saya dulu di Jawa Tengah. Prime area. Kalau saya nggak kejar ini, ya kan, saya pakai rumah saya itu untuk, ya, saya masukin nih Bang, saya kerja sama dengan orang ini, saya tahu, oke, ini rumah kosong, nggak apa-apa kita, ini nih. Akhirnya, kalau saya nggak pakai cara dunia, ini hilang. Apa yang terjadi? Kita pakai cara Tuhan. Hilang itu rumah lah. Sekarang itu rumah berhitung-hitung. Kadang-kadang menyesal benar-benar, Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan? Saya udah ikut Tuhan loh. Kenapa Tuhan tidak rubahkan hatinya ini orang? Saya ini pelayanan loh Tuhan, ini kalau saya rumah ini nggak diambil orang, saya jualnya, saya bisa siaran berapa tahun ini? Saya siaran televisi, saya bisa siaran 100 tahun, saudara. Tapi kenapa Tuhan izinin? Untuk menguji saya punya apa? Kesungguh-sungguhan ikut Tuhan. Saudara-saudara bilang, keluarga orang tua bilang, jangan-jangan Tuhan kutuk kamu ini. Jangan-jangan dikutuk kamu. Lihat aja. Sampai mobil dulu 15 mobil, sekarang mobil tinggal 1, itu pun mobil odong-odong. Anterin anak sampai motor loh, motor. Waduh, Tuhan Hujanan tiap hari. Saya ini sampai di sini Tuhan, gimana caranya di saat saya ngikut Tuhan, justru Tuhan izinkan saya masuk. Ini 4 tahun lalu malah masih. Gimana caranya nih? Kembalikan itu semua kepada Tuhan, gitu. Tuhan maunya apa? Karena sejauh apa ini? Sejauh apa kita mau ikut sama Tuhan? Sejauh apa? Ramon, jangan-jangan lu terlalu idealis. Kalau lu terlalu idealis, ya gini lu lihat lu mampus aja lu. Gitu. Ada uang habisin di pelayanan. Ada uang habisin di apa ini bikin beli kamera itu yang nggak jelas juga. Televisimu berapa orang yang nonton sih? Televisimu ya, kita punya televisi sejak Maret 2011 mengudara di satelit. Wah, jago kelihatannya, hebat ya. Tanda tangan kontrak, Ramon tanda tangan kontrak. Sanggup membayar televisi ini satelit di Indosat
Setiap bulan berapa? $15.000. Berapa $15.000? Duit segunung juga habis. Setiap bulan. Sampai hari ini sudah 10 tahun. Puji Tuhan kita udah pindah. Ya, Bang. Lebih murah. Tapi tetap aja duit. Gitu. Udahlah, gak usah pelayanan anak lu nggak disekolahin. Gimana anak lu nggak disekolahin? Lu pikirin tuh pelayanan lu TV lu ya, siapa yang nonton juga sih? Acara lu gitu-gitu aja juga. Yang mau apa? Memang berapa orang juga dibaptis? Jelek-jeleknya berapa baptisan sih kamu dapat? Sebulan. Ayo. Itu habis semuanya. Itu pelayanan. Dipanggil ke Amerika misalnya, dipanggil ke Eropa. Minta dong duit, suruh mereka bayar, masa kamu biar bayar tiket sendiri? Dia bilang, kalau saya mentang-mentang diundang sama orang Eropa banyak duit. Orang Amerika banyak duit. Boleh dong, suruh bayar dong. Gitu. Kalau yang ngundang misalnya di mana, di Toraja gitu, di mana, pedalaman mana, Sumatera, masuk ke pelosok-pelosok, apa bedanya? Kalau saya nggak pernah minta untuk bayar, orang bayarin tiket saya, kalau di oke lah di Indonesia, kasihan lah. Tapi kalau Amerika bayar dong, apa bedanya? Enggak, saya nggak pernah minta. Inilah mungkin lu tuh terlalu idealis. Boleh dong kalau yang punya uang suruh bayar dong. Enggak, saya nggak mau. Saya tidak mau suruh. Gede banget, Bang. Hah? Amerika gede banget kan cost-nya. Iya, makanya. Nggak hanya gede, langsung kayak anduk diperas, Bang ya. Ya, handuk diperes. Orang bilang, Ramon, perlu dibayar berapa ini? Bilang, saya nggak minta bayaran, nggak ada. Oh, kalau gitu nggak usah bayar. Ya nggak usah. Ya memang nggak dibayar akhirnya. Walaupun ngarep ya. Wow. Siapa yang bayar dong, bro, kalau gitu? Wow. Jadinya dapat bayarannya gimana dong kalau gitu? Bayar iman. Inilah, Tersil. Inilah gini. Barang siapa yang menyayangi nyawanya, Ya kan kehilangan nyawanya. saya bilang, saya nggak sayang duit. Ya kan, ini kan berurusan dengan duit lagi tuh. How far do you wanna go? Ramon, ada dong kalau ya mungkin oke lah Tuhan. Banyak orang gini, Tuhan oke, Tuhan mau ambil semuanya, ambil nih semua Tuhan, nih ambil semuanya. Tapi sisain. Tapi balikin dong, bukan sisain, balik ya. Nah, 10 kali lipat. Nah, balik janji Tuhan 100 kali lipat loh. Oh, 100. jadi kayak investasi, Bang ya. Ini soal investasi. Bisnis. Jadi bisnis ya, bisnis agama jadinya. Kasih perpuluhan 20%, balikinnya harusnya bisa 100. Ya, ya. Pikirannya itu. Gimana tuh? Kita ini lagi tidak lagi menyayangi. Nah kan, artinya apa? Di saat kita nggak ngarep lagi sama sekali untuk uang itu kembali dalam kehidupan kita. Seumur hidup, kalau nggak balik, ya sudah. Itulah grace. Itulah the glory of God. Kasih karunia itu. Nggak ngarep. Saya sampai di titik, kita nih berdua nih, Sen, gila ya Sen. Kita mau ngapain lagi nih Sen? Ini udah pada, udah kering, handuk udah kering nih. Udah rumah di sana dijual, apartemen dijual, rumah ini jual, aduh, udah sampai kapan? Tesel tau lah zaman dulu ya, mau beli tas sekarang terkenal kayak beli kacang gitu ya. Tak itu kan beli gas hijau Nggak bisa. nggak mau. Ngeri, memang ngeri. Ikut Tuhan Itu menderita dong bener. cara ini. Menderita tapi happy-happy aja sih, bro. Gimana ya? Susah ngejelasinnya. Komplain. Gak komplain. At peace. Kalau memang ini perjalanan saya yang saya pilih untuk Tuhan, nggak masalah, oke deh, coba. Yesus di saat disalib, dia nggak bisa lihat loh, gelap di depan. Keangkat. Dia ngambil keputusan sebagai manusia, mau nggak lo nih jalanin? Memang ngeri. Tetapi kalau kita bilang, oke Tuhan saya korbanin ini, oh terus saya percaya nih beriman Tuhan, oke. Jaga ya. Seminggu oke. Sebulan, aduh berat deh.
Setahun, aduh lah, apalagi berat. Oke lah, kalau setahun, oke lah. Kita hitung-hitung dulu deh. Oke, hidup lu, kita sebulan butuh berapa ya? Supaya setahun ini, oke, ikut Tuhan ini. Nanti balikin. Enggak kayak gitu sama sekali. Kita mau kasih sama Tuhan, nggak ngarep kembali sama sekali. Nah, Jadi pengen nanya, boleh nggak, Bang? Iya. Boleh dong. Is it bad kalau misalnya kita meminta sama Tuhan untuk spesifik kebutuhan yang kita mau? Karena kalau misalnya aku dengerin testimoni Abang sama Kakak kan, semuanya itu adalah according to God's will. Udah sesuai dengan kehendak Tuhan deh, gitu kan, dengan apapun resikonya. But kan kita sebagai manusia juga punya impian kan, punya dreams gitu. Apakah sebenarnya buruk kalau kita meminta supaya Tuhan untuk membantu kita untuk mengabulkan impian-impian kita? Dengan tujuan sih kita bilangnya ya untuk membantu orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan juga nanti ujung-ujungnya gitu kan. Karena apalagi kita di sini kan semuanya pada masih muda lah ya guys. Pasti kita punya ambition kan, maksudnya in a positive thing ya, maksudnya hal-hal yang ingin kita raih gitu dalam kehidupan ini. Is it bad asking something like, supaya Tuhan fulfill our dreams gitu? Saya rasa enggak juga. Cuma ya kita masih minta Tuhan ya tilik hati kita. Gitu. Tuhan, jangan-jangan saya jadi dokter ini karena kepingin dipandang orang, karena pengen duitnya banyak. Ngomongnya melayani manusia, iya. Gitu. Di saat kita belum jadi dokter, oke lah berdoa sungguh-sungguh. Gitu. Tuhan yang tahu. Apa yang kita lakukan ini, semua boleh-boleh aja. Tetapi, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Nah ini, gitu. Kalau kita mau ke kanan karena menurut kita semuanya baik, tapi Tuhan bilang enggak. Jalanmu bukan ke sana. Segala cita-citamu pun akan tercapai, tetapi kamu lewat jalan kiri. Oh, gimana caranya itu Tuhan? Ya nggak tahu. Artinya kita ini tidak boleh punya preferensi sama sekali. Inilah Yesus ya. Tuhan, saya nggak punya preferensi. Lewat kanan, mau lewat kiri, terserah. Saya sih maunya lewat kanan, Tuhan. Saya punya jalur kayaknya ke sana nih. Oke, semuanya kayaknya baik. Oke, tetapi Tuhan, kalau jangan-jangan Tuhan punya kehendak untuk saya belok lewat kiri, saya nggak tahu Tuhan, tetapi nyatakanlah kehendak-Mu. Mau nggak kita terima itu? Kita perlu. Tapi biasanya kita punya mimpi tuh nggak salah, kayak misalnya orang tanya Ramona Mas Sandy, Ramona Mas Sandy ini di dalam dunia pelayanan kita punya dream yang sangat besar ya. Kita sekarang sedang berdoa untuk punya aviation, bayangin nggak, penerbangan. Lu udah gila ya kalau kata manusia. Lu udah TV aja kagak cukup, apa lu mau punya penerbangan gitu kan? Lu siapa mau punya penerbangan kayak gitu? Kenapa pingin punya penerbangan? Karena Indonesia dengan 805,000 island, bayangin nggak? Indonesia ini mayoritas itu air, ya. Nggak mungkin bisa kalau kita pergi pakai mobil, harus pakai pesawat kan gitu. Kenapa kalau pingin punya pesawat? Bukan untuk saya, untuk orang, tetapi saya harus berada di lingkungan yang Tuhan inginkan, sehingga saya punya cita-cita yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya berada di lingkungan, jangan-jangan mata saya yang suruh saya seperti itu. Organ tubuh saya, karena sekeliling saya, orang-orang, katakan ya, apalagi kita nih anak muda ya, wah semuanya, makanya ya, kemarin Tesil bilang, sempat ngomong, Sen, gimana kalau kita bahas ini? Saya sempat ngomong sama Tesil, kalau lo bahas itu, ya sosial media, orang lihat gue beda, karena sosial media gue beda, tergantung lo lihat gue dari sisi yang mana, karena gimmicknya beda-beda gitu. Apalagi kita anak muda, semuanya masuk ke sosial media. Apa sih sosial media sekarang yang ditampilkan? Semuanya kekayaan, semuanya sukses-sukses. Jangan-jangan kita mau kaya karena itu yang kita lihat di sosial media, kalau nggak sekeliling kita, tapi kita campurkan dengan kerinduan kita. Tuhan, kalau saya mau kaya, saya kaya, nanti saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Jadi kita melegalisasi. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya sendiri, kenapa dari awal saya bilang, Tuhan tunjukin di tempat mana saya harus dididik. Karena kalau saya tidak Tuhan keluarkan dari lingkungan itu, nggak mungkin saya akan clear dengan cita-cita saya gitu. Ngerti nggak?
Ngerti nggak sih? Tadi kayaknya belum selesai di saat waktu ditanya. Jadi gimana? Tesil nanya tuh. Jadi gimana dong? Iya. Ini kan selalu. Jadi gimana nih? Gimana nih? Kita seakan-akan nggak Tuhan izinkan tidak tahu gimana besok. Gitu. Itulah tempat yang paling aman untuk kita berada. Di saat kita ini nggak tahu apa-apa. Buat kita ini manusia ini seumur hidup, kita membuat rancangan hidup supaya kita ini tahu. Gitu? Kita bisa make planning, kita bisa bikin kehidupan, kita bisa bikin bisnis, pekerjaan, karir, supaya apa? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tahu, anak keturunan sampai 7 turunan aman. Paling nggak kita tahu. Justru itu tempat yang paling bahaya. Karena apa? Kamu akan sewaktu-waktu bergantung dengan apa yang kamu miliki. Waduh, ini konsep yang sangat bertentangan dengan apa? Dengan hikmat kita, bahwa kita nih desire untuk semua aman, sementara Tuhan bilang, buat saya, tempat paling aman adalah di saat lu bergantung sama gue sepenuhnya. Nah, teman-teman coba bayangin itu dulu. Inilah the design of life yang Tuhan mau berikan pada kita. Wah, apa kayak gitu ya, Ramon? Jadi kita diajarin lapar terus. I don't know. Saya minta sama Tuhan, karena Tuhan tahu, lu berdua nih, mungkin orang yang materialistis. Mungkin gue harus bawa lu sampai ke titik seperti itu, baru hati kamu berubah, baru kamu tahu siapa saya. Ini kayak baru segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Inilah the kingdom of God yang kita cari. Nah, apa ini kingdom of God? Seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Ya, itu cari kerajaan surga dulu, baru semua ditambahkan. Apa kerajaan surga? Kerajaan surga ini kalau kita tahu apa ini Bible study, teman-teman ya, saya ini belajar Bible study supaya siap. Tuhan, bawa nih student biar gua ajarin deh. Nggak dikasih. Lu jadi studennya dia, bukan? Kita dulu jadi studennya dia. Saya ketemu, tambahkan. Sudah ketemu belum itu the kingdom of God? Apa ini? The kingdom of God. Panjang ya. Kingdom of grace, kingdom of glory. Kingdom of grace ini kayak gimana? Kingdom of grace, apa ini kata grace, kasih karunia? Adalah kasih karunia. Nah, ini 1 Petrus 2:19. Kalau kamu yang sadar akan kehendak Tuhan, mau menderita suatu penderitaan yang tidak pantas kamu tanggung, tidak perlu kamu tanggung. Inilah grace. Mau nggak lo menderita penderitaan yang semestinya lo nggak perlu tanggung? Lu sadar, lu nggak perlu tanggung itu. Enggak, kamu sadar kehendak Tuhan, kamu mau menanggung penderitaan yang kamu tidak perlu tanggung. Kalau kamu mau dengan sukarela, jadikan itu pilihan hidup, seumur hidup, walaupun Tuhan seakan-akan tidak pernah buka berkat lagi. Mau atau enggak? Tuhan. Nanti dulu deh. Kalau lo mau, baru semuanya ditambahkan. Kalau kamu tidak lagi menyayangi hidupmu, baru kamu saya dapatkan. Wah, inilah perjuangan kita Tuhan seumur hidup. Inilah mencari Tuhan. Saya cari Tuhan dengan cara ini kebetulan. Jalannya begini. Jalan yang saya tahu cuma ini. Sampai di titik saya bilang, Sen, kita kagak ada duit lagi, mau gimana? Gue nggak tahu, Sen, mau kerja yang lurus. Mungkin kita jualan tahu aja di pasar, di Cigombong di sini ya, di Cijeruk, kayak jualan tahu di pasar. Tahu, kita jalanin aja, yuk. Sampai bikin tahu. Siap. Mau jadi apapun siap. Mau jadi gembel pun, aduh Tuhan, jangan-jangan Tuhan mau saya jadi gembel. Yang penting saya lempeng sama Tuhan. Orang bilang terlalu idealis itu, Ramon. I don't know. Saya nggak tahu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat sama saya. Lempeng, jalanmu lempeng. Ini yang Tuhan kasih. Kayak akhirnya apa? Sampai di titik mana ya? Tuhan tuh along the way, ya. Tuhan tuh kasih berkat sama kita. Habis, tapi nggak habis. Maksudnya apa ya? Ada aja orang telepon, Ramon, apa kabar? Baik. Gue sorry ya, sudah 15 tahun lalu pinjem duit lo belum balikin. Saya bilang, I know.
Jadi maunya apa? Bisa nomor rekening lo dong sekarang dong. Untuk apa? Gue mau balikin itu duit. Kau bilang, aduh puji Tuhan. Ya toh? Ya kayak gitu, apa hilang? Enggak hilang, Tuhan simpen dulu. Tuhan uji dulu hati kamu, mau nggak kamu ampuni orang kayak gini nih? Oke, Tuhan ampunin lah, udah. 15 tahun ditunggu, baru balik itu duit. Plus bunga. Terima. Ya, terimalah, asal kita nggak maksain itu bunga ya. Ada orang lagi datang ini, aduh, Ramon, sorry ya. Saya sudah kayak, gimana ya, bertahun-tahun. Saya nggak mampu bayar itu uang. Oke, jadi gimana? Saya kasih sebidang tanah. Iya, saya udah kasih surat lunas kan. Iya, tapi saya kepingin mau bayar karena saya didorong kayaknya saya harus bayar. Oke, bayar pakai apa? Saya punya sebidang tanah. Jadi, oke, saya mau serahkan ini tanah. Tanah apa? Tanahnya di hutan. Tanahnya nggak sebanding dengan apa yang lu tapi ya udah terima aja lah. Mungkin jatah saya segitu, ya kan? Mungkin jumlah hutangnya 10 kali lipat kali apa yang dia utangin sama saya. Tapi ya sudah, kita terima karena oke, Tuhan mungkin rezeki saya cuma segini, saya dikasih tanah ya di ujung hutan sana ya, terserah. 10 tahun kemudian barulah ternyata ini tanah ternyata ya dikasih gini, dibayar sama pemerintah karena 10 kali lipat naik harganya. Sudah ini masih ada sisanya dan sebagainya. Sekarang sudah jadi udah luar biasa. Sekarang ada pom bensin di sebelahnya, sekarang ada pabrik di depan. Loh, ternyata ini yang Tuhan kasih, Tuhan simpen dulu untuk kerelaan kita untuk melepaskan sampai kamu tidak lagi mengharap untuk kembali itu uang. Kita bukan. Kalau kita ngarapin untuk kembali, oke, gue maafin lo ya, gue maafin. Tapi Tuhan nanti satu hari kelak Tuhan bayar semua ini ya. Enggak. Jangan harap apapun dari Tuhan. Jangan mengharap segala sesuatu mulus. Karena apa? Karena itu sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang jangan takut, artinya apa? Akan ada ketakutan selama perjalanan. Jangan gitu ya, cerita saya baru-baru ini nih. Mungkin anak saya sejak saya ikut Tuhan tuh kan saya sekolahin di rumah dari umur 8 tahun. Yang paling gede umur 19 tahun ya. Jadi dari umur 8 tahun, dia dulu sekolah international school yang setahun tuh bayar, ya sama lah dengan saya bayar TV ya, $15.000 lah. Sampai $16.000 setahun lah itu anak TK loh ya, bayar segitu. Kenapa sih kita pingin taruh anak di international school? Gaya kan, anak lo sekolah di mana? International school. Sampai bayangin, anak saya TK nggak naik kelas, jadi saya mau pindahin ke JIS atau ke BIS. Wah, JIS dan BIS nih setahun nih 450 juta sampai 500 juta setahun ya. Mampu pindahin, tapi Tuhan udah keburu rescue saya dengan keluarga saya. Wah, dikasih sama Tuhan, ayo inspirasi supaya sekolahin anak di rumah. Gurunya ya bapaknya sama ibunya kan gitu. Dari umur 8 tahun yang paling besar saya sekolahin di rumah. Saya ajarin anak-anak saya bilang sama anak saya, bukan berarti kamu tidak sekolah, bukan berarti kamu tidak terdidik. Nah, kenapa? Di saat itu duit masih ada. Karena saya tahu dengan suami saya bahwa duit ini harus saya kembalikan kepada Tuhan sesuai dengan inginkan gitu kan ya. Jadi saya dengan suami saya tidak merasa bahwa kita ada andilnya kepada uang ini gitu yang Tuhan titipkan di pembendaraan kita. Singkat cerita, anak-anak ini tumbuh besar punya kepercayaan diri bahwa it's okay, gue nggak perlu sekolah juga, gue nggak apa-apa kan gitu ya. Anak-anak saya kalau ketemu sama anak-anak saya, wah mereka sangat confidence dengan emangnya kenapa? Emangnya gue harus sekolah? Nggak perlu kan gitu. Tapi kalau ketemu sama anak saya ini bukan orang yang ke hutan nih. Anak-anak ini tetap anak-anak modern, tapi otaknya berbeda. Gitu. Anak-anak muda dengan prinsip yang berbeda. Akhirnya, saya kebetulan baru pulang dari Amerika beberapa sebulan yang lalu. Anak saya sekarang sekolah di Amerika. Bayangin nggak? Orang seperti saya dengan suami saya, tiba-tiba sekarang anaknya bisa sekolah di Amerika. Kenapa? Saya nggak ada niat untuk menyekolahkan anak saya karena saya tidak mau tuntut suami saya untuk sekolahin anak saya. Karena kita ini dipilih untuk menjadi tentara di medan perang. Tentara di garis depan. Nggak boleh komplain dong. Kemanapun yang Tuhan inginkan, lu jalanin kan gitu. Jadi saya didik anak saya supaya anak saya tidak rengek
bapaknya, dan saya juga didik diri saya supaya saya tidak rengek bapaknya untuk urusan pendidikan anak-anak ya. Karena ibu-ibu ini urusan pendidikan anak-anak sangat-sangat sensitif. Penting nggak pendidikan? Penting. Tapi lebih penting lagi Tuhan mau apa, gitu kan? Udah saya kan berjalan waktu, anak saya umur 19 tahun. Bulan lalu saya di Amerika. Saya lagi di Amerika. Kebetulan kita dibukain booth untuk pelayanan kita di Indonesia ya, dibukain booth di Amerika, di Michigan pada saat itu. Dan kebetulan acaranya nih di sekolah yang anak saya sekarang sekolah. Wah, terus sekolahnya kan boothnya kami, pelayanan kami dengan boothnya sekolah ini itu depan-depanan, sehingga mereka tuh ngeliatin anak-anak saya sampai mereka puji Tuhan ya, ini bukan karena saya, tapi puji Tuhan ini karena nasihat Tuhan. Mereka tuh sangat kagum dengan anak-anak ini gitu. Akhirnya sekolah bilang gini, mau nggak kita pingin dong anak kalian tuh menjadi family in our school gitu. We want you guys to see the school gitu. Saya bilang, waduh, it's impossible. We as a missionary untuk kasih anak di Amerika is impossible. Because why? Kalaupun ada duit harus masuk ke dalam pekerjaan Tuhan, bukan ke dalam anak-anak kan gitu ya. Akhirnya dia ajakin muter saya dengan suami saya. Wah, sekolahnya gede ya. Sekolahnya tuh sekitar 200 hektar besar sekolahnya. Waduh, semua fasilitas banyak apa. Wow, this is a perfect school gitu. Mereka bilang, tuitionnya sekian. Tapi karena kita suka sama anak-anak lo gitu, kita turunin tuitionnya menjadi 60 atau 70% ya? Kira-kira waktu itu. 70%. 70%. Kita diskon 70%. Sebagai seorang misionaris, even though lu diskon gue 70%, tetap gue nggak ada duit kan gitu ya. Lo mau diskon gue 10%, tetap aja gue nggak ada duit kan gitu. Tapi saya bilang, okay, thank you. I really appreciate your willingness, but I'm sorry, I cannot gitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya juga nggak menutup anak saya. Tapi kalau Tuhan pingin anak saya ditempatkan di sini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Abis orang itu udah jelasin, terus saya kembali lagi ke booth saya. Tahu apa? Ada 2 pasangan datang ke booth saya, kecil datang. Hey, Sandy and Ramon, katanya. Ini 2 pasangan dari Amerika, orang bule ya. Saya nggak tahu kenapa, sepertinya Tuhan memberikan saya inspirasi untuk membantu kamu gitu. Saya selalu kayak di whisper sama Tuhan untuk bantu kamu gitu. Saya bilang, praise the Lord gitu. Iya, tapi Tuhan spesifik pingin saya membantu sekolahnya anak-anak kamu. How's your children's school? Saya bilang, they're okay, they're really okay. No, I have a money. Saya harus kasih duit sama kamu untuk sekolah anak-anak kamu. Tahu duitnya berapa? Duitnya pas sekolahnya minta 50.000 perak, orang itu mau kasih sumbang ke anak-anak saya 50.000 perak pada saat ini. Amazing. Dari the God serve. Apa kita perlu khawatir masa depan kita? No, karena Tuhan sudah di sana sebelum kita. Siapa kita khawatir dengan masa depan kita? Tidak percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana. Tuhan katakan, Sandy and Ramon, you open your heart for other people. You think I cannot take care of your children? Saya akan berikan kamu bahwa saya Tuhan yang hidup. Lu datang 2021 ke Michigan, lu akan lihat gue punya kekuatan di dalam kehidupan kamu. Nggak kepikiran. Orang datang, I will pay for your school, for your children's school. I was like, wow, that is the God that we serve. Kembali lagi saya bilang kepada kita semua dengan pertanyaan sisa kita. Apa boleh kita punya mimpi? Boleh. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu betul-betul bahwa kita bukan orang yang ingin menyelamatkan nyawa kita? Karena kalau Tuhan kembali ke dalam firman Tuhan katakan, siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Apa betul kita punya mimpi bukan karena untuk menyayangi nyawa kita atau untuk menyayangi image kita? Ataukah memang itu benar-benar kemauan Tuhan? Saya belajar. Saya tidak memikirkan image saya tidak memikirkan bagaimana masa depan anak-anak saya tidak memikirkan bagaimana diri saya. Saya hanya memikirkan God and God alone. What do you want from me, God? Because I just cuma ingin mendengar kamu. Dan Tuhan sudah saksikan. Ini loh gue, gitu. Nah, kembali lagi itu, makanya saya selalu katakan kepada orang-orang, jangan kita terkecoh dengan apa yang iblis
berikan. Karena iblis ini pintar, sebelum kita ada, dia udah ada nih kan gitu. Gimana caranya kita harus dengar Tuhan maunya apa? Kita bisa diajarin, kamu bisa jadi Bible teacher, kamu bisa jadi misionaris, tapi bukan berarti kamu punya perjalanan iman. Kamu bisa membuka semua macam ayat-ayat Alkitab, semua macam tulisan-tulisan dari Roh dibuat. But doesn't mean that you walk the talk. Doesn't mean you really understand. Tuhan katakan apa? Dombaku mengenal suaraku. Mengenal tuh apa? Saya pernah pergi waktu itu ke Inggris ya. Ada, kalau di Inggris tuh suka ada domba ya. Wah, satu ini orang teriak-teriak gitu. Dombanya datang dong. Gitu. Terus saya bilang sama suami saya, coba, lo ikutin coba. Itu dombanya datang nggak? Suami saya teriak, hampir mirip dengan orang ini. Tahu nggak ada satu domba pun yang datang. Nah, enggak. Bahwa itu ialah si pemilik domba itu yang sedang panggil kita gitu. Jadi boleh punya mimpi, tetapi kalau saya bisa sarankan, jangan dulu punya mimpi sebelum kita mengenal Tuhan. Jangan dulu punya mimpi sebelum. Wow. I don't know. Itu menurut pengalaman saya dengan suami saya. Jangan pernah bermimpi sebelum Tuhan betul-betul ini loh tempat lo, ini loh lingkungan lo, ini loh yang harus lo hidupin gitu. Nah, kalau belum punya itu, don't go too far. Because why? Kita pasti akan kesasar. Karena kita belum pernah di sana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Thank you. Really inspiring me so much. Wow guys, kita nih udah 8:30 ya. Mau lanjut atau gimana? Tadi kita agak delay juga sih mulainya, nggak apa-apa. Cuma si Bro Jun tadi dia mau nanya sih. Siapa mau nanya? Jun. Bro Jun. Tadi dia udah buka terus tutup ini. Enggak sih, apa namanya? Jun tanya atau mau menambahkan? Apa ya, kalau mau dibilang menambahkan enggak juga sih, udah cukup ini ya, jelas banget kesaksian. Jadi memang kesaksian itu menjadi suatu pelajaran yang bisa didengarkan orang ya. Jadi juga memang ketika kita mau mengikut Tuhan ya memang nggak boleh ada kata apa, ada kita expect something gitu dari Tuhan ya. Itu yang aku dapatkan sih ya, insight malam hari ini. Jadi ketika kita mengikut Tuhan ya, apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu pasti yang terbaik gitu. Bukan karena kan rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera ya, rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan gitu. Jadi ya tapi but not easy, ini istri di samping dia bilang but not easy gitu. Jadi bagaimana untuk mengalahkan kedagingan kita. Terima kasih Bro Ramon, Bang Ramon untuk ininya ya. Ini ada Bro Pascal mungkin mau nanya nih. Bro Pascal itu udah nggak sabar dia soalnya. Iya, Bang Pascal dia tegang banget dari tadi dengerin testimoninya. Nggak ada senyum-senyum ya, padahal orangnya sebenarnya hati rinto dia. Hati rinto. Kita tegang banget karena apakah kita bisa berjalan sejauh itu gitu loh. Pertanyaan kita adalah setelah semua kesaksian tadi, mungkin nggak orang bisa berpikir, karena kita ada ingat satu ayat di Kisah Para Rasul ya, di mana orang-orang di zaman Petrus itu melihat kehidupan Petrus itu sampai mereka tidak mau berani bergabung gitu loh. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 13, orang-orang itu tidak mau bergabung karena standar murid-murid itu terlalu tinggi gitu loh. Jadi yang aku mungkin nggak orang akan berpikir dari kesaksian keluarga Tengkano, nggak maulah ikut Yesus kalau begitu modelnya guys. Mungkin nggak bisa nggak satu kesaksian yang seperti tadi dikisahkan akan membuat orang, aduh, sepertinya kita nggak bisa deh ikut Yesus kalau dengan cara begitu. Gimana nasihat keluarga Tengkano untuk orang yang pesimis? Aduh, kalau sejauh itu nggak berani deh kita gitu. Justru kalau mau dibilang, saya nggak tahu ya kemauan orang tuh apa. Tapi kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan, memang manusia itu kan ada dua ya. Ada yang memang betul-betul mencari, ada yang tidak mencari.
Meskipun kelihatannya belajar, belum tentu mereka mencari gitu ya. Begitu juga yang the other side, the opposite side. Meskipun mungkin kelihatannya seperti tidak mencari, ternyata mereka mencari. Nah, ini contoh yang sangat konkret di dalam kehidupan saya dengan suami saya gitu. Saya orang yang nggak kelihatan mencari, orang mabok, orang dunia, tapi ternyata mencari gitu ya. Ternyata tuh mau gitu. Ternyata emang karena belum dapat aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ya, untuk melihat gimana ya kita memotivasi manusia. Well, for me, that is not my job. My job is what pekerjaan saya, yaitu apa? Tuhan, saya yang ingin mencari kamu gitu. Kalaupun memang manusia tidak bisa mencari, tidak mau mencari Tuhan karena melihat kesaksian saya, berarti memang orang itu nggak mau cari Tuhan. As simple as that. Kenapa seperti itu? Saya contohnya, saya di orang dunia. Kenapa saya mau ikut Tuhan? Justru saya mendengar kesaksian seperti kesaksian saya begini. Saya ketemu satu orang yang dinamakan Extreme Faith. Wah, dia punya cerita iman yang sangat luar biasa. Pada saat itu saya datang ke tempat dia, ke seminar dia. Saya masih menjadi nyonya besar. Saya dengar semua cerita-cerita tentang iman yang benar-benar sangat menakutkan. Justru di saat saya dengar itu, saya klaim janji Tuhan. Saya katakan, Tuhan, if you love me, kalau Tuhan sayang sama saya, please give me the same story that you give it to him with any cost. Any cost itu apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sampai kasih cerita itu, dengan syarat saya harus kehilangan kenyamanan saya harus kehilangan uang saya, bahkan saya harus kehilangan masa depan hidup saya sampai saya tidak bisa untuk memberikan masa depan kepada anak-anak saya siap asalkan Tuhan memberikan cerita iman itu ke dalam kehidupan saya. Makanya itu saya katakan, kita nggak bisa melihat orang nih mau ikut atau enggak ya. Buktinya saya orang dunia seperti itu malah kecantolnya dengan cerita iman yang ekstrim gitu. Nah, begitu juga orang yang kelihatannya alim, ternyata nggak mau. Jadi kan memang kembali lagi. Dan satu hal ya saya rasa ya, belum tentu semua orang punya salib yang sama, ya toh. Sekarang masalahnya kita tahu nggak di mana yang kita butuh ya. Kalau kita bilang Tuhan kayaknya saya tahu kelemahan saya di sinilah, saya kikis di sini. Mungkin Tuhan bilang mau bukan di sini, di sebelah sini loh. Kan kita nggak tahu. Kita selalu mau melakukan apa yang kita lakukan. Tuhan, ini saya punya karakter perlu dikikis di sini. Oke. Karena kita takut dikikis sebelah sininya. Nah, hendaklah kalau kita ikut Tuhan itu, kita tidak punya preferensi lagi. Sehingga di saat kita bilang, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan bilang, bener loh kehendak gue yang jadi. Iya Tuhan, kehendak. Oke, kalau kehendak saya yang jadi, kamu akan saya bawa masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Ya kan? Karena apa yang lahir dari daging, kamu ini lahir dari daging, ya tetap daging. Kamu akan saya bawa masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan roh. Nah, ini pertentangan. Kalau kamu sanggup, bukan kalau kamu sanggup, kamu nggak sanggup. Kalau kamu siap dan mau. Nah, teman-teman, anak muda, the lost prodigal son ini ya, anak muda apa ini ya, anak yang hilang ini, gitu. Kenapa dia kembali ke rumah bapaknya? Adalah di saat bukan baru keluar pagar. Baru keluar pagar dia, waduh, masih enak. Bekalnya masih banyak. Bukan belum seminggu, 2 minggu, enggak. Kapan dia kembali? Di saat dia menyadari bahwa sudah nggak ada lagi opsi, tidak ada lagi jalan lain. Gitu. Kadang-kadang Tuhan bilang, kamu nikmati aja kehidupanmu, nikmati aja sampai lo mentok baru lo balik sama gue. Gitu loh. Jadi jangan paksa-paksakan kalau kita masih belum mentok, masih punya option, gitu. Kadang-kadang kita nggak akan kembali sama Tuhan. Makanya orang-orang tuh kembali sama Tuhan bilang, kenapa lo kena kanker ya? Lo ketabrakan ya? Patah kaki atau kena jantung atau pernah koma atau apa baru balik. Kadang-kadang sampai ke titik seperti itu Tuhan bawa. Tapi di saat dia makan tinggal makanannya babi-babi.
makan juga sama babi-babi, baru dia sadar, gila ini. Nah inilah kadang-kadang kita juga, ya udahlah. Kalau belum ini jangan dipaksakan, jalanin aja dulu kehidupan. Ya, bilang Tuhan, tuntun saya supaya kemana Tuhan mau kembali, saya mau dikembalikan, saya akan kembali. Yang penting kita tidak punya preferensi. Inilah artinya kita ini betapa banyak kita belajar Alkitab, belum tentu kita mengerti apa artinya surrender. Karena apa? Masih ada unsur keinginan kita. Kalau masih ada unsur keinginan kita sedikit, Tuhan bilang, Tuhan sukar bekerja. Karena kita bilang, Tuhan, ini loh, saya udah korbankan nih loh Tuhan, sudah habis dikikis di sini nih. Tuhan bilang, lo mau berapa tahun di situ nggak guna, karena saya tahu bukan di sini yang perlu. Ini loh, sudah sini loh. Inilah Matius 19, orang muda kaya. Tuhan, saya udah bikin gini, sudah bikin gini, udah ini, apa lagi sih? Tuhan bilang, ya lo bikin ini nggak dihitung. Karena bukan itu yang gue mau. Karena bukan itu yang gue mau. Sama Mazmur 51, 18-19. Saya tidak hitung, aku tidak hitung korban bakaranmu. Aku tidak hitung persembahanmu. Yang aku mau tahu gue adalah apa? Contrite heart. Apa ini contrite heart? Hati yang hancur. Artinya apa? Tuhan, ampun dah. Sekarang gue udah nyerah deh. Ya terserah deh. Ya kan? Ya sekarang mintalah doa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati seperti Kristus supaya Tuhan bisa bentuk saya. Kalau tanah liat nggak keras, dia dibakar dulu nggak bisa dibentuk. Jadi apakah kita harus sama seperti ini jalannya? Belum tentu juga. Jadi jangan takut, belum tentu kayak gini. Tapi kalau sampai harus kayak gini, ya udah jangan milih. Gitu loh. Jadi Bro Pascal belum tentu juga perjalanan brother sendiri sampai harus kayak gini yang nggak tahu. Moga-moganya enggak. Cuma bilang Tuhan, sedikit demi sedikit nyatakanlah. Tuhan bilang, taste and see that the Lord is good. Coba kecap. Bukan telan, blok, enggak. Coba dikit-dikit dulu. Belajar dulu mengikut kehendak Tuhan di dalam Tuhan, saya mau ke kiri atau kanan ya? Bang. Karir kiri atau kanan ya? Tuhan, jodoh saya kemana ya? Ini coba ikut Tuhan punya arahan. Sedikit demi sedikit, baru tahu. Ya toh? Saya rasa itulah. Apakah ada ini Bang, mau nanya lagi. Apakah ada ngaruhnya, kan dulu kan Abang pebisnis, pasti kan risk taker tuh. Nah, apakah ada ngaruhnya dari situ? Jadi Abang juga punya risk taker nih. Ya udah, gua udahlah risk taker gitu kan. Biasa kan pebisnis kan seperti itu. Mungkin ada dari situ juga nggak sih kayaknya ya? Terbawa gitu sampai di pelayanan gitu. Ya mungkin aja. mungkin Ya, ada background suami saya, background saya, mungkin ada begitu akhirnya Nekat, kenapa gitu. Tuhan katakan lo harus kawin sama Sandy lo harus kawin sama Ramon. Karena ini lo akan menempuh masa depan lo seperti ini gitu. Jadi mungkin ada begitunya. Ya, tapi memang akhirnya orang seperti ini harus dibawa Tuhan menjadi suatu contoh untuk dijadikan suatu kelinci percobaan supaya Tuhan bisa katakan, hey, orang kayak gini aja masih bisa gue jaga nih. Masa lu yang nggak berani risk taker, masa gue nggak jaga lu istilahnya ya, kalau Tuhan mau bilang sama kita semua gitu. Orang kayak saya dengan suami saya aja masih bisa dijaga. Nah, kadang-kadang kita nggak mengetahui diri kita sampai di mana. Ya. That's the problem, ya toh. Saya di mana nih Tuhan? Nggak tahu. Ya toh. Jangan-jangan kita perlu juga mengalami hal yang sama. Kalau bisa sih enggak Tuhan. Tapi ya, again, manusia nggak bisa membuat guideline, nggak bisa menjadikan standar, ya toh. Makanya hanya Tuhan standar kita, hanya Yesus standar kita. Ya toh. Yesus melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Iya. Tapi apakah itu applicable buat kita juga? Nggak tahu. Ya toh. Apa kita bisa jawab semua orang harus begitu? Enggak. Belum tentu. Jangan-jangan pertobatannya orang ya, saya bilang sama orang-orang teman-teman. Jangan-jangan orang ya, dia berhenti ngerokok aja atau berhenti minum aja, sudah pertobatan yang luar biasa besar yang bisa menyelamatkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan-jangan loh. Kita nggak bisa nakar ukuran pertobatan orang ini segini atau segini. Kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan ngomong ke Ramon sama Sandy, enggak. Kalau lu nggak seperti itu, lu harus begini gitu. Ya mungkin dituntut sama kita berbeda. Jadi makanya kembali lagi kita ingatkan kepada kita semua, kepada saya dengan suami saya juga. Perjalanan ini membuat kita untuk memakai kacamata kuda ya. Dalam arti jangan lihat orang punya kehidupan.
Karena kalau kita lihat orang punya kehidupan, kita merasa kita harus copy paste mereka gitu. Oh kok gue nggak sampai di sini, ternyata no. Coba konsentrasi dengan apa yang Tuhan ingin kembangkan di dalam kehidupan kita gitu. Apa yang Tuhan rasakan, lo kurangnya di sini, lo harus kembangkan yang ini gitu ya. Kayak tadi suami saya katakan, lo ngasah yang ini, sementara Tuhan pinginnya ngasah lo yang sebelah sini gitu. Makanya jangan terlalu sibuk ngelihat, oh Tuhan kok mereka begitu. Kalau saya sibuk, saya ngerasa Tuhan nggak fair ya. Dalam arti apa? Perjalanan saya dengan suami saya hampir sudah 13 tahun ini, saya rasa kok nggak ada orang yang kayak gini ya. Lah Tuhan katakan, enggak, talent lu memang perjalanan lu harus di situ gitu. Sementara yang lain perjalanannya berbeda. Jadi itu yang membuat saya konklusi ke dalam diri saya bahwa iya ya, saya nggak bisa menyibukkan diri untuk stalker orang punya kehidupan. Kenapa dia begini, gue enggak, Tuhan. Kenapa dia lebih ke sana, gue enggak. Tuhan katakan enggak. Lu konsen, put your eyes upon me, kata Tuhan. Kok di sana enak-enak aja? Kok di sana enak-enak aja sih Tuhan? Gue begini nih gitu, kata Tuhan. Enggak. Put your eyes upon me. Kalau mau dikatakan perjalanannya sulit. Kenapa sulit? Karena kita berpuluh-puluh tahun hidup dengan kedagingan kita kan. Nah kita mau belajar nih untuk dengar suara Tuhan. Mau belajar kedagingan kita dipinggirkan untuk roh yang berdiri di dalam setiap pilihan dan pemikiran kita gitu. This is not custom. Ini sebenarnya custom, dibilang sulit gitu. sih nggak sulit-sulit juga. Kita sulit karena apa? Kita pakai mata kita ngelihat sama orang lain. Ya. Gitu? Pada lapar. Ya. Ya nggak lapar, nggak pernah. Kita ini sulit. Apa yang membuat hidup itu sukar? Adalah di saat kita mau melakukan sesuatu tapi nggak bisa. Gitu? Padahal sih semua oke-oke aja. Ya kan? Makan ya, ada. Mungkin kadang-kadang kita lihat di saat kita lagi mengalami krisis tuh kayak hebat. Aduh. Padahal nggak hebat-hebat banget sih, biasa aja lah. Kalau dilihat-lihat ya, Sen, pernah kelaparan nggak lo? Enggak. Pernah diledek orang atau enggak? Enggak juga. Diledek sih, tapi ya diledek tapi biasa aja. Gitu. Apa pernah sampai kehujanan listrik nggak bayar? Enggak pernah. Betul nggak pernah. Gitu. Di saat kita tadi mau beli tabung gas tuh, aduh Tuhan nggak ada duit, mau gimana besok? Saya bilang anak-anak ambil tuh besok, bawa golok kalian naik ke gunung, tebang itu kayu, kita masak pakai kayu besok. Jam 8 pagi ada ketok pagar, bilang om, orang desa bilang, oh ini ada orang nitip ini karena di tanahnya om di atas tuh ada ini mau nancep tiang listrik, mau masang listrik. Jadi apa? Ini saya dikasih nih 2,5 juta, katanya kasih Pak Ramon. Bisa nggak? Lo bayangin? Bisa akhirnya. Bukan tabung gas lagi 2,5 juta, kita bisa beli mas segala macam, ya toh? Artinya inilah sampai sukar banget, sampai nabung, sampai nebang pohon, cari kayu untuk bakar kayu, nggak nyampe. Benar-benar Tuhan juga tahu kok batas kita sampai di mana. Tuhan mungkin kasihan ya anaknya, mungkin kalau dia nggak bisa pakai kompor gas harus naik ke nebung bakar pakai kayu api, mungkin nggak pernah, kasihan lah. Ya Tuhan juga tahu batas yang kita tidak akan diuji sampai melebihi kemampuan kita. Mungkin orang tuh bingung ya ngeliat hidup saya dengan suami saya, kok ceritanya seakan-akan lo nggak bisa, tapi kalau ngelihat lo punya pelayanan, kok lu dikirim Tuhan ke sini-sini gitu ya. Itulah Tuhan gitu. Kenapa orang seperti ini harus diekspos supaya kekuatan Tuhan diperlihatkan gitu loh. Ini orang nggak mampu loh untuk kepentingan diri dia gitu. Tapi lu jangan kaget kalau gue kirim dia ke dalam dunia komunitas sepeda gitu. Lu jangan kaget kalau gue kirim dia ke komunitas golf lah, atau komunitas Vespa lah, atau komunitas apalah gitu. Itulah Tuhan gitu. Karena apa? Prinsipnya gini, kalau untuk kita pasti susah. Tapi kalau untuk pelayanan Tuhan, percaya sama saya, duitnya selalu ada. Nah, kita harus balik kan. Kalau kita hidup tuh dengan dunia tuh apa? Untuk kita selalu mudah. Kalau untuk Tuhan, nanti dulu. Tuhan katakan, no, dibalik. Untuk lu, harus lebih susah. Untuk gue, harus lebih mudah. Makanya itu kalau kita balik ke dalam firman Tuhan, biarlah Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Aneh kalau aneh. Menarik juga ya, karena salib tiap orang itu berbeda-beda. Karena kalau kita analogikan seorang yang miskin sekali terus baru kenal Tuhan, kira-kira pencobaan dia kemiskinan nggak? Nggak mungkin kan? Ya. Jangan-jangan dikasih Tuhan kan? Mungkin kan. Dan yang apakah bisa karena untuk pembentukan karakter kita
mungkin kita terlihat kalah di dunia ini seperti Yohanes lah. Maksudnya apakah akan bisa sampai begitu untuk pembentukan karakter kita supaya bisa sempurna? Mungkin kita kelihatan loser di mata dunia gitu. Bisa begitu. Kalau mau dibilang bisa, kayak tergantung ya, kayak saya sama suami saya, kita dibilang kutuk itu justru dari orang-orang di sisi kepercayaan kita gitu ya. Tapi kalau di sisi orang-orang dunia, justru mereka tidak melihat itu sebagai kutukan, tapi mereka melihat itu sebagai suatu pilihan yang sangat mulia itu bagi mereka. Kalau orang-orang di sisi kita dibilangnya apa? Waduh, itu dikutuk tuh. Nah makanya kan, makanya kembali lagi, kalau audiens kita selalu manusia tuh kita jadi bingung gitu. Ya kan, saya bayangin orang datang ke saya, ke rumah saya loh, dibilang apa? Lihat ya lu udah jelek, udah dekil katanya. Lihat anak-anak lu tuh semuanya jelek. Lu tuh dikutuk tuh enggak? Sadar nggak kalau diri kamu tuh dikutuk sama Tuhan katanya. Waduh, saya bertahun-tahun saya nangis. Makanya kalau ngelihat video-video saya zaman dulu, saya kurusnya luar biasa ya. Kenapa? Batin tersiksa. Nangis sampai gini, Tuhan, atau emang benar-benar ini salah ya Tuhan? Belum tentu juga kita. Sekarang kalau ngelihat saya berbeda kan, kenapa sekarang jadi gemuk? Karena sekarang udah bukan batin lagi, sekarang udah nerima, udah apa aja ya Tuhan yang Tuhan inginkan kita jalani. Belum tentu juga kita dihina. Tapi kalau sampai harus dihina pun ya biarin aja, itu aja ya. Tadi istri saya bilang, justru yang menghina siapa? Yang menghina Yesus itu siapa? Farisi kok. Orang dunia nggak menghina Yesus. Yang nyinyir itu siapa? Orang Farisi yang mestinya tahu kebenaran. Karena mereka hatinya jangankan Yesus. Yesus dibilang, kamu itu, Yesus, mau kayak Yohanes Pembaptis itu loh. Makanannya sederhana, hidupnya kayak gitu, kayak gembel, kayak apa, kayak gitu loh, Yesus. Masa kamu makan minum sama kayak, makan sama mukun cukai sama orang-orang dosa? Tapi kalau sama si Yohanes Pembaptis bilang, kamu lo kesetanan, lihat jalan hidup lu kayak gini, pilihan-pilihan lu udah kayak orang gila. Mungkin bandingin ya tuh lo, kayak Yesus tuh lo. Nah, jadi yang nyinyir tuh siapa? Yang nyinyir tuh seringkali adalah siapa? Orang-orang yang mestinya mengenal kebenaran. Orang setengah bertobat. Jangan takut. Orang dunia nyinyir sama kita, ya jujur terus terang ya. Orang dunia justru nggak nyinyir. Sama sekali. Teman-teman kita ya ada juga sih bilang, wah aneh pilihan hidup lo, agama lo apa sih? Ya, ada juga memang sih, tapi nggak ngerti, nggak usah peduli sama mereka. Ada orang ngerti, bilang, memang pilihannya Sandy sama Ramon kayak gini. Ya toh, bukan karena apa, enggak, memang pilihannya kayak gini. Ya cuma ya hendaklah kita jalan aja terus, karena audiens kita ini bukan manusia. Manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Tapi puas pasti. Jadi berdoa jadilah kehendakmu itu jadi ini ya, maksudnya tidak boleh sembarang juga di ngomong ini, karena are you really say that ini willing to ini, karena seringkali kita mau kayak ini dong, sama kayak lagu Sion, aku tak ingin harta, itu pengen bohong ya. Nggak boleh dinyanyikan. Jadi mungkin selama ini kami atau beberapa orang hanya say it by, ya hanya maksudnya kalau di dalam doa ya harus ada kata itu loh. Jadi seperti bagian dari doa, padahal tidak willing untuk melakukan. Seperti keluarga Tengkano bilang, are you sure? Kalau Tuhan mau tanya, betul nggak kamu bilang jadilah kehendakmu? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi jangan takut kok. Jangan. I mean, kalau saya bisa compare dengan kehidupan saya dengan sekarang, kalau saya bisa suruh memilih, saya lebih baik memilih kehidupan saya sekarang. Karena ya kita berdua bukan orang yang bodoh ya untuk ingin di sini gitu. Berarti kan kalau kita memilih berarti ada juga yang kita dapat ya. Tapi meskipun yang kita dapat bukan semata-mata materi, tetapi look at me, I'm the woman that really crazy about money, but how come I can fall in love with person that cannot feed me with money, Itu cuma bisa Tuhan yang kasih gitu. Kalau bukan saya gitu ya. Begitu juga Ramon, aduh saya nggak bisa kemana-mana tanpa suami saya, anak-anak saya juga begitu. Jadi
apa yang Tuhan kasih ke saya dengan suami saya juga sesuatu yang sangat luar biasa. Di saat mendalami kehendak Tuhan yang jadi, ya inilah menjadi renungan kita. Tuhan, buatlah saya yakin bahwa di saat kehendak Tuhan yang jadi ini adalah rancangan damai sejahtera. Jadi dengan ini nyata. Mungkin kita perlu lihat kelinci percobaan yang mana nih. Saya kadang-kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan saya kelinci percobaan. Eksperimen with. Tapi ternyata ya kita ngelihat ke belakang, kayaknya susah-susah banget kok. Ini bukan kehilangan, bukan sacrifice, tetapi justru adalah glory buat kita ya. Waduh, luar biasa ya. Oh, melihat hidup ini, ya kayak saya sering pakai ilustrasi, kita caterpillar, disuruh habis caterpillar ini ulet, habis ulet berhenti dulu, jadi kepompong. Habis itu baru terbang seperti kupu-kupu, baru melihat, oh ternyata gue cuma gue di dahan itu seumur hidup gue jadi kepompong cuma jadi caterpillar. Sekarang melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda. Inilah yang saya rasakan, gitu loh. Bukan menjadi sempurna, enggak. Cuma melihat segala sesuatu itu dengan apa? Oh, kayak gini rencana Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku hitung segala sesuatu menjadi apa? Kerugian. I count everything but a loss for the excellency of knowing Jesus Christ. Ternyata mengenal Tuhan, oh caranya kayak gitu, oh pantas. Makanya sedikit demi sedikit, the longer you serve Him, the sweeter He gets. Semakin lama semakin, aduh Tuhan, baru ngerti ya, apa ini bukan sacrifice kok selama itu. Disuruh jalan di atas air, bukan sacrifice, justru untuk melihat, oh ternyata gini ya, oh ternyata saya mampu. Saya baru diskusi sama teman saya, kebetulan dia di Australia tinggal. Gimana yang saya bilang, di saat kita semakin yakin, kita tahu cara-caranya Tuhan, gitu. Hidup itu semakin bahagia. Kenapa? Karena kita nggak pakai caranya kita lagi. Nggak pakai jalannya kita, nggak pakai preferensinya kita, nggak pakai kehendak kita, udah terserah deh Tuhan. Gitu? Ini ambil semuanya. Kalaupun kita mengalami sesuatu, kita tahu, Tuhan, ini jalanmu loh Tuhan. Jadi enteng, ringan. Gitu? Karena bukan pilihan kita tahu ini udah pilihan dia, udah terserah deh, pokoknya saya jalanin, saya nggak mau protes lagi. Itulah justru kebahagiaan, karena kita tahu nggak ada lagi kehendak saya masuk di dalam sini. Kalau kehendakmu ya Tuhan, kehendakmu yang jadi, biarlah ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oke, ya. Mungkin pertanyaan lagi ya, karena apakah normal kalau kita mau kembali kepada Tuhan di saat tidak ada jalan lain, atau di saat ada jalan lain tapi kita mau kembali kepada Tuhan? Maksudnya, apakah Tuhan itu jadi ban seret jadinya kan? Oh, tidak ada jalan lain, kembali kepada Tuhan. Apakah itu motif yang benar, atau ya karena kamu nggak ada jalan lain aja baru datang saya? Apakah it's a good motivation also? Yes, sebenarnya Tuhan kasih kita kebebasan ya. Kalau kita kepepet sampai tidak pilihan lain baru ngikut Tuhan, biasanya itu nggak akan berlangsung lama. Euforia. Ya toh? Karena apa? Ya nggak ada jalan lain, ya udah ikut Tuhan aja lah. Ya kan? Nanti kalau ada jalan lain, kita nggak lagi ikut jalan Tuhan. Jadi jangan nunggu dulu sampai benar-benar tidak ada jalan lain. Di saat kita mempunyai option, tetapi pilihan kita adalah pilihan Tuhan, ini justru akan membuat kita ini loh, oh iya ya, untung saya milih sini ya. Walaupun saya bisa milih ke sana, tapi saya milih ke sini. Jadi matang. Jadi pilihan itu akan menjadi lebih matang. Karena di saat kita mempunyai freedom, gitu, bukan karena kita udah nggak punya freedom lagi, ya udahlah kepepet ya udah ikut Tuhan aja lah. Bukan begitu. Kalau kita misalnya udah ya sorry ya, kalau udah ketabrak, udah lumpuh, udah tinggal ikut Tuhan ya bilang ya kita ada tulisan di Rono buat di saat kita menyerahkan segala sesuatu, di saat kita tidak punya freedom lagi, itu bukan penyerahan. Ya toh? Itu adalah apa? Kita kasih Tuhan ampasnya. Memang benar ya dulu kayak ban serep. Apa itu berkenan sama Tuhan? Kita nggak tahu, bukan posisi kita ya. Kalaupun sampai orang memilih di saat dia benar-benar mentok, apa Tuhan tidak berkenan? Kita nggak tahu, bukan posisinya kita. Tuhan berkenan, tapi kembali lagi kitanya yang akhirnya nggak terlalu kuat kan fondasi kita.
apapun Tuhan itu kasih karunia sangat luar biasa. Dia tetap bisa bekerja. Tetapi kemampuan dari kitanya itu yang tidak terlalu bisa kuat kalau kita tidak, ngerti nggak sih? Maksud aku kalau kita ada pilihan, kita terlatih sendiri kan. Oh ternyata kalau gue milih begini, gue semakin kuat gitu. Tapi kalau nggak ada pilihan, kita ikut Tuhan, kita sendiri yang rugi. Tuhannya sih nggak rugi. Tuhan bisa bekerja at the both side anyway. Oke. So, udah kan ya Bro Pascal? Udah puas ya? Nanti kita main-main ke Bogor aja makanya. Dari promise kita bikin acara main-main ke Bogor, Shandy Maramon biasanya welcome tuh. Kalau kita mau ke sana, ya kan? Oke, so ini udah jam 9 ya, nggak berasa ya udah 2 jam guys. Udah melebihi dari kita punya waktu biasanya, but puji Tuhan sih. Dan kalau gue sih yang gue lihat sih ini ya di kehidupan Ramon Mas Shandy, walaupun mereka ada di posisi seterpuruk apapun, apa ya, kayak tadi Shandy Maramon sendiri udah saksian sendiri kan, mungkin karena mereka juga udah terbiasa dulu punya banyak hal tapi tiba-tiba nggak ada. Tapi puji Tuhan sih, gue sih nggak pernah ngeliat ya, dan banyak orang juga gitu loh yang bisa melihat mereka tuh nggak pernah dipermalukan gitu loh. Iya kan, kalian tuh nggak pernah dipermalukan gitu loh, jadinya kayak, dan kebutuhan even more gitu loh, kalian tuh selalu ada. Ya kayak Ramon bilang ke Shandy tadi kan, lu pernah kelaparan nggak? Pernah kelaparan. Ya waktu gue juga di tempat kalian nggak pernah tuh gue kelaparan. Itu juga kalian juga lagi masa-masa ini juga kan ya sebenarnya. Tapi nggak pernah kelaparan, kita tuh makannya tuh berlimpahan banget, banyak banget gitu loh. Dan sehat pula lagi, gue seneng banget makan di sana. Jadinya ya kayak gitu, jadinya kayaknya kita nggak perlu takut ya kalau ikut Tuhan, nggak perlu sampai, nggak akan sih, Tuhan tuh tahu banget kemampuan kita semua. Tuhan tuh pasti akan memenuhi kebutuhan kita ya, inget ya, kebutuhan ya, bukan kemauan kita ya, kembali lagi ya guys, ke kebutuhan kita. Dan buktinya juga sampai mereka bisa balik ke komunitas yang, ya kayak Musa aja kan, Musa kan juga dulu gitu kan, pergi keluar, habis itu ditarik lagi sama Tuhan gitu kan, balik lagi ke komunitasnya dia. Ya sama lah ya kalau menurut gue lihat ya, jadinya. Tapi ya puji Tuhan, banyak banyak berkat dan kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan banyak orang, terutama orang-orang di luar ya gitu. Dan memang benar juga, it doesn't matter sih kalaupun orang-orang di dalam yang mengini kita, anyways Tuhan juga waktu dulu memang orang-orang dalam juga kok yang mengkhianati kita dan mengkhianati kita, jadinya itu oke. Siapa nih? Saya, kita lagi ada ingat sesuatu, bisa nggak? Belum selesai bro. Karena gini, belum puas. Apakah salah kalau kita tahu ada nasar itu kan, Tuhan kalau begini, saya begini gitu loh. Apakah benar nggak kita mengikuti Tuhan dengan kata kalau atau walaupun gitu? Maksudnya ya walaupun apapun terjadi saya mau ikut Tuhan. Apakah salah kalau bilang if this saya mau ikut gitu? Apakah iman if dengan iman walaupun ini yang kita perlu? Jadi masih ada kayak persyaratan lah. Oh, maksudnya kalau bilang nasar, Tuhan kalau saya Tuhan kasih. Tuhan kalau proyek saya ini goal, saya punya nasar sekian. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi kembali lagi Mazmur 51 ayat 18 ya, 17-18-nya. Tuhan nggak butuh persembahan dari kita. Betul? Kita merasa bahwa inilah persembahan kita untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu korban bakaran sekalipun. Ya, toh? Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Tuhan tahu, oke, saya tahu niat kamu untuk membuat nasar ini baik. Tetapi kalau ini terjadi juga, nasar ini terjadi juga, hati kamu tetap tidak berubah. Nah, jadi apakah nasar itu baik? Iya, tetapi lebih dari nasar untuk yang berdasarkan atas persembahan kita untuk Tuhan, kita harus sadar bahwa yang Tuhan tunggu bukan itu. Hati kita lebih dahulu. Bukan nggak baik nasar, tetapi Tuhan,
hati saya dulu. Ini nasar saya mungkin. Sih. Tapi memang gimana? Ya, maksudnya gini, kayak Sadrak, Mesak, Abednego kan. Oh, kami tidak mau menyembah walaupun kami mati kan. Artinya itu level iman yang tertinggi kalau menurut saya, karena kalaupun Tuhan tidak selamatkan, walaupun Tuhan tidak selamatkan masih mau willing to ini kan, sembah Tuhan itu loh. Nah, sebenarnya level seperti itulah, level surrender itulah yang sebenarnya Tuhan tunggu dari kita semua gitu. Makanya kenapa kita pingin punya pengalaman-pengalaman itu, karena sebelum dunia ini terjadi, kalau bisa kita sudah punya pengalaman itu gitu. Sudah punya level surrender yang seperti itu gitu. Karena kalau kita punya level surrender seperti itu, nah, orang tanya, sebenarnya achievement kita apa sih? Sebenarnya kita semua harus berlomba untuk punya pengalaman iman surrender seperti itu. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan detik hari ini. Bukan gimana nih, bukan berapa baptisan yang lu lakuin, gimana, berapa orang yang lu udah ajarin, berapa ini lu udah baca, berapa kali lu udah baca nih buku-buku itu. No. That one is good. But, ya kan, are you willing to go that far, to have that surrender faith of level gitu. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Dan pengalaman itu tidak bisa hanya melalui pelajaran. Pengalaman itu hanya bisa kita punya kalau kita nyemplung langsung. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang benar-benar. Tapi ingat ya, kalau saya mau ingetin gini, kalau kita mau punya pengalaman, jangan takut salah. Kebanyakan orang-orang yang belajar firman Tuhan tuh kenapa banyak nanya? Karena takut salah. Nanti gue takutnya salah. Sementara kalau belajar itu harus siap salah. Belajar itu harus siap jatuh bangun, error. Karena dengan kita jatuh bangun, kita banyak salahnya, kita akhirnya bisa tumbuh. Oh iya, gue salah di sini. Oh, gue harus begini gitu. Jadi jangan takut salah. Harus put that in mind. Oke, gue mau belajar, pasti akan salah. Udah gitu aja. Oke. Dan Sadrak, Mesak, Abednego masuk juga ke dalam dapur api. Yep. Tapi nggak mati. Jadi tenang aja. Tapi kalau misalnya mati, ya udah gitu. Ya udah. Kita ada sesi berikutnya lagi karena masih panjang. Oh, boleh. Nanti kita buat aja I Promise Goes to Bogor ya, gitu ya, Bro Pascal. Oke. Aduh. Oke, thank you. Kenapa, Raman? Main-main ke gunung. Main ke gunung. Udah banyak perubahan ya. Aku 2013 terakhir ke sana, Bang, ke tempat Abang. Ya, banyak banget. Udah banyak perubahan ya. Saking banyaknya kita juga bingung. Kenapa Tuhan berikan ini seperti ini gitu. Tapi mungkin kalau dilihat karena detik-detiknya aja, detik-detik dia mau datang, jadi sama Tuhan udah go, harus begini karena banyak nih yang harus lihat nih, banyak yang harus begini, jadi ya udahlah kita ikutin aja. Amin. Kita bisa cerita-cerita. Jadi semakin banyak juga. Kopi darat tanpa kopi. Kopi darat. Aqua darat. Aqua darat. I Promise harus kolaborasi nih ya. Kayaknya kita sama HCBN biar boleh banget. Iya kan? Karena kan ya nggak tahu lah ke depan gimana, kita tanya lah ya sama Tuhan. What are we supposed to do? Tapi yang penting kita willing semua kan, guys. Willing aja dulu, belum. Willing aja dulu. Belum ke abis itu mundur. Belum, ini udah gimana udah willing aja, ya pun. Paling Oke. Tangan dikit lah. Iya. Emang nggak cukup sih sesi, emang bener ya Bro Pascal, nanti kita bikin sesi lagi yang ini dengan sama The Tengkanos. Semoga mereka diatur lagi si Cecil. Ya, ntar kita lagi ya. Oke, guys, thank you so much. Semoga kita semua merasa terberkati. Gue juga sih merasa terberkati. Dan semoga juga Shandy sama Ramon merasa terberkati juga kan. Bang Raymond, Kak Sandy.
mudah-mudahan terberkati berat. Thank you so much loh ya guys ya. Thank you so much for your testimony. Dan yang penting bagaimana nih kita ini semua juga harus bisa willing ya to go far untuk Tuhan, karena Tuhan tuh dia sih selalu willing untuk melakukan apapun untuk kita ini yang berdosa ini istilahnya ya. Jadinya semuanya tergantung lagi sebenarnya kembali ke kita. Tapi ya terima kasih untuk malam hari ini semuanya, teman-teman juga yang udah banyak bertanya juga, yang udah berpartisipasi dan yang masih ada nih yang masih ada di sini juga. Semoga kita semua juga bisa ada perubahan ya selalu ya, jangan cuma di sini-sini aja. Oke, dan sebelum kita tutup, mungkin aku mau undang Bro Pascal. Doa tutup dulu, Bro. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Kami ucap syukur untuk kasih Karunia itu besar pada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bisa saling menguatkan satu sama lain melalui kesaksian. Biarlah apa yang kami dengar dari keluarga Tengkano akan menolong kami untuk bisa mengenal Engkau lebih baik dari pengalaman hidup mereka. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian keluarga ini. Biarlah Engkau akan memenuhi segala kebutuhan mereka sesuai kemurahan. Biarlah Engkau boleh gunakan keluarga ini untuk bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah melalui kehidupan mereka, orang-orang bisa melihat Engkau dan nama-Mu saja dipuji dan muliakan. Tuhan tolong berkati teman-teman yang bisa hadir juga dari member Die Promise. Biarlah kesaksian mereka bisa menjadi berkat, dan kami pun boleh melihat Engkau di dalam kesaksian itu. Kami sorga, pertemukan kami dengan Telegram live tadi kami di minggu depan. Biarlah kami boleh bicarakan Engkau di dalam setiap pertemuan kami. Terima kasih Tuhan untuk memberi telinga kepada doa kami. Kasihlah kami orang berdosa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.